hadiah terindah darinya untuk kami. Sejak saat itu, aku ingin selalu memberikan hanya yang terbaik untuk anakku. Dan aku menemukan apa yang aku cari. Tempat yang seperti rumah kedua bagiku, di mana penuh cinta dan kasih sayang. Dear Aruna, ini adalah cerita ibu untukmu. Semoga suatu hari nanti kau akan mengerti betapa besar cinta ayah ibu padamu. Aruna, kau tumbuh di tengah-tengah cinta banyak orang. Melihatmu saat kau di dalam perutku, kau adalah anugerah Tuhan terindah yang dititipkan melalui rahimku. Ayahmu pun selalu ada di samping kita berdua. Kita tidak sendiri, Aruna. Kita melalui ini bersama calon-calon ibu yang lain. Mereka sudah seperti saudaraku sendiri. Dokter kita selalu berpesan pada ibu untuk memberikan hanya ASI buatmu saat kau lahir nanti, karena hanya ASI yang terbaik untukmu. Aku ingat di hari saat kamu akan lahir, betapa pandiknya ayahmu waktu itu, tergopoh-gopoh membawaku ke rumah sakit. Bagiku, ini lebih dari sekedar rumah sakit. Ini seperti rumah kedua bagiku. Betapa sigapnya mereka menyambutku. Saat melahirkanmu, tak ada kata yang bisa menggambarkan beratnya perjuanganku waktu itu. Saat pertama kali aku melihatmu, mendengar tangisan pertamamu, menyentuh kulitmu, melihatmu pertama kali berusaha menyusu padaku. Sungguh, aku dan ayahmu adalah orang yang paling bahagia. Aku dan ayahmu selalu ingin di dekatmu, melihatmu tertidur, tersenyum, menjagamu saat kau terbangun. Aruna, ini adalah sahabat-sahabat ibu saat kita di rumah sakit. Dengan penuh perhatian, mereka datang menjenguk kita, mengingatkan ibu untuk menyusuimu. Sungguh pengalaman yang sangat menyenangkan, Aruna, bisa berbagi kisah dengan para ibu yang lain. Kami bisa saling mendukung satu sama lain. Aruna, kehadiranmu membawa kehidupan baru bagi kami. Tumbuhlah menjadi anak yang membanggakan. Doa kami akan selalu menyertai sepanjang hidupmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat Waalaikumsalam datang. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang bunda-bunda yang sudah bergabung siang hari ini dalam program Online Talk Rumah Sakit Bidan Anak Kendang Sari Surabaya. Online Talk ini adalah merupakan salah satu program edukasi di Rumah Sakit Bidan Anak Kendang Sari Surabaya yang dilakukan secara virtual atau secara online menggunakan aplikasi Zoom. Ayah bunda juga bisa mengikuti rekaman dari Online Talk ini nantinya di YouTube
RSIA Kendangsari, Surabaya. Jangan lupa nanti subscribe di link YouTube kami di Rumah Sakit Ibu dan Anak Kendangsari, Surabaya. Nah, untuk hari ini kita akan berdiskusi dan kita akan mendengarkan penjelasan mengenai salah satu alat kontrasepsi, yaitu IUD, atau mungkin akrab dikenal dengan biasanya sebutan dengan alat kontrasepsi dalam rahim. Nah, kita tahu bahwa sebenarnya kontrasepsi ini kan digunakan untuk pengaturan kehamilan. Nah, tapi ternyata pada beberapa kondisi seorang wanita yang menggunakan IUD ini juga masih memiliki peluang untuk hamil. Nah, mengapa? Kemudian apakah efektivitas IUD ini kurang efektif atau bagaimana ternyata sehingga bisa tetap menyebabkan atau tetap bisa mengakibatkan terjadinya kehamilan. Nanti kita akan berdiskusi bersama dengan narasumber yang telah hadir pada siang hari ini. Oke, nanti untuk materi ini akan disampaikan oleh Dr. Aditya Eri Pratama, SPOG, MKetClean. Jadi Dr. Radit ini adalah salah satu tim dokter Opjin di Rumah Sakit Bunda Anak Kendangsari, Surabaya. Beliau menempuh pendidikan S1 kedokteran dan spesialisnya di Universitas Airlangga. Telah hadir bersama kita Dr. Adit. Selamat siang, Dr. Adit. Ya, selamat siang Mbak Didi. Selamat siang Bunda, Bunda Devina juga. Selamat siang. Oke, apa kabar dokter? Ya, alhamdulillah sehat Mbak. Ya, hari ini kita ketemu lagi ya dok juga ya. Sehat semua ya ini ya. Ya, terus nanti kita juga akan mendengarkan cerita dari salah satu bunda, yaitu Bunda Devi. Kalau mungkin bunda-bunda yang belum follow, di situ ada IG-nya @devinaang. Nah, ini Bunda Devi adalah salah satu mom influencer Surabaya. Nah, beliau ini juga baru melahirkan ceritanya, dan kisahnya adalah sesuai dengan topik kita hari ini, menggunakan IUD tapi hamil lagi. Nah, tapi kita nanti akan ikuti ceritanya setelah Dr. Radit nanti memaparkan materi untuk hari ini. Baik, dokter, saya persilakan Dr. Radit bisa menyampaikan materi. Oke. Ini saya share screen ya, Mbak Didi ya. Ininya ya. Ya, sudah jelas di layar, Mbak Didi dan bunda-bunda yang lain? Sudah, dokter? Sudah terbaca ya. Jadi saya mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Aditya Eri Pratama dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Kendangsari. Topik kita hari ini cukup menarik ya, Mbak Didi, Bunda Devina dan bunda-bunda semua. Jadi bahwa kita melihat bahwa IUD ini kan cukup banyak digunakan oleh masyarakat, tetapi dalam prakteknya di sehari-hari ternyata ada beberapa kasus yang juga bisa terjadi kehamilan. Nah, nanti di sini saya coba sharing tentang apa saja faktor-faktornya, dan nanti juga kita nanti ini kesempatan yang sangat bagus ya, ini ya kita bisa bertemu sama Bunda Devina ya. Ini yang beliau juga alhamdulillah punya pengalaman secara langsung, jadi nanti bisa kita dengarkan dan sharing dengan kita semua ya. Jadi seperti kita ketahui bahwa penduduk Indonesia itu kan jumlahnya banyak ya, 273 juta. Terus kemudian pasangan usia subur atau usia subur kita di Asia ini menempati ranking paling tinggi, yaitu nomor 1. Nah, untuk wanita usia subur sendiri itu umurnya 15 sampai 49 tahun. Nah, maka dari itu kenapa sangat penting sekali kita memerlukan KB ya. Ini peringkat 1 untuk Indonesia. Kemudian kalau untuk capaian dari kontrasepsi yang digunakan di Indonesia sendiri, kita menempati urutan yang keempat di negara-negara ASEAN setelah Thailand, Kamboja maupun Vietnam. Nah, artinya di sini kalau kita ambil rata-rata 58%, artinya cukup banyak penduduk di Indonesia ini yang menggunakan kontrasepsi dengan berbagai jenis macamnya. Ini peringkat 4. Terus kemudian di Indonesia sendiri untuk penggunaan IUD sendiri ini menempati urutan peringkat yang keempat sebanyak 7,08% dari pasangan usia muda sebanyak 64 juta,
Nah, tetap ya yang kita tahu bahwa untuk urutan yang paling banyak dengan menggunakan KB suntik ya untuk masyarakat Indonesia, kemudian pil KB maupun dengan menggunakan implan. Nah, walaupun IUD ini memang peringkatnya 4 kalau di kontrasepsi di Indonesia ini, tapi ternyata dia juga tidak memiliki efek-efek samping dibandingkan dengan metode kontrasepsi yang lain ini. Jadi tidak ada berat badan naik maupun keluhan hipertensi, perdarahan, mual muntah, sehingga memang efek sampingnya lebih kecil dibandingkan penggunaan pil-pil KB suntik maupun susu ya ininya ya. Terus untuk KB sendiri, kenapa sih kita perlu KB? Kemudian nanti kita mengenai alat kontrasepsinya apa aja, kemudian juga kita sesuaikan dengan usianya. Nah, untuk KB sendiri yang jelas manfaatnya sangat banyak ya, seperti untuk menjaga kesehatan ibu dan bayi, mendorong kecukupan ASI, kemudian untuk mencegah kehamilan yang tidak direncanakan, mencegah penyakit menular, menurunkan angka kematian ibu dan bayi, serta membentuk keluarga yang berkualitas. Nah, ini kalau kita tahu bahwa ini berkaitan dengan MDGs ya, Millennial Development Goal-nya kita, yaitu bahwa di poin-poin 2, 4, ataupun 5 ini sangat penting karena poin 2 ini untuk meningkatkan pendidikan yang berkualitas, kemudian poin 4 menurunkan angka kematian anak, dan yang kelima, poin kelima yaitu untuk meningkatkan kesehatan ibu. Nah, untuk fase-fase KB sendiri ini ada 3 fase, fase menunda atau mencegah kehamilan, biasanya usia muda yang kurang dari 20 tahun, ini prioritas penggunaannya biasanya mini pil KB serta IUD. Nah, untuk fase yang menjarangkan, ini usianya biasanya untuk pasangan yang umur 20-30 tahun, ini diprioritaskan penggunaannya IUD. Nah, fase menghentikan atau mengakhiri, biasanya untuk pasangan yang usianya lebih dari 30 tahun. Nah, biasanya dengan kontrasepsi mantap ya, seperti mungkin kalau kita tahu dengan tubektomi, steril ya, steril untuk wanitanya tubektomi ataupun untuk pria dengan vasektomi. Nah, untuk macam-macam metode kontrasepsinya ada metode sederhana, bisa dengan tanpa alat, ini dengan metode kalender, jadi berhubungan di saat tanggalnya tidak subur, metode suhu badan basal, yaitu biasanya diukur di ketiaknya. Nanti kalau biasanya usianya waktunya subur, biasanya akan selisih 0,5 ya, lebih tinggi dibandingkan dengan yang saat waktu tidak subur. Kemudian metode Lander cervix sendiri bisa diperiksa yaitu dengan menggunakan tangan, tentunya dengan handscone ya, dengan handscone nanti dilihat kalau misalkan diraba ibu-ibu diraba di kemaluannya kok serviksnya ini kental, berarti dia tidak subur. Kalau misalkan dia encer atau gampang jatuh lendir serviksnya, berarti dia masa subur. Metode sintotermal ini sama dengan yang lain. Terus kemudian coitus interruptus ini berhubungan, tetapi ketika orgasme spermanya dikeluarkan di luar. Terus kemudian kalau dengan alat ini bisa secara mekanis yaitu kondom pada pria, terus kalau intravaginal bisa dengan diafragma, cup cervix, kalau kimiawi bisa dengan vaginal cream atau vaginal jelly. Nah, ini mungkin beberapa contoh ya. Ini kalau kondom pada wanita, ternyata kondom juga tidak hanya pada pria, tapi pada wanita juga ada. Bentuknya seperti ini, kondom pria seperti ini, untuk diafragma ini bentuknya seperti topi, dipasang langsung di mulut rahimnya. Dan ini spermisid ini ya, yang bentuknya seperti krim ini, nanti dioleskan, dimasukkan ke dalam. Untuk metode modern yang seperti sering kita ketahui, banyak yaitu dengan menggunakan pil oral kombinasi, dengan mini pil progestin, atau morning after pill seperti postinor, kemudian bisa dengan injeksi, bisa menggunakan susu atau implan. Nah, yang tema yang akan kita bahas tentang IUD ini ya. Terus yang terakhir ini kontrasepsi mantap, bisa dengan steril, tubektomi pada wanita maupun vasektomi pada pria. Ini contoh-contoh metode kontrasepsi tadi, pil kombinasi ini mini pil yang isinya progesteron, suntik KB bisa sebulan atau 3 bulan dengan KB implan, dan tubektomi ini yang dipotong ya, saluran tubannya, saluran telurnya dipotong, atau vasektomi ini pada pria, yaitu dipotong salurannya vas deferens yang untuk menyalur spermanya ini. Nah, kemudian kita masuk ke tema intinya yaitu dengan IUD ya. IUD ini apa sih? Jadi IUD ini merupakan atau kata lainnya AKDR ya, alat kontrasepsi dalam rahim. Ini terbuat dari plastik yang lentur. Nah, dia di sini ada 3 tipe. Kalau zaman dulu memang ada yang hanya bentuknya seperti plastik murni ya ininya ya, tapi sudah dari WHO tidak direkomendasikan dan sudah tidak diproduksi lagi. Nah, yang sering sekarang adalah ada 2, yaitu pengandung tembaga atau puberti biasanya. Ini dililit pada alatnya, terus kemudian ini bisa jangka waktunya 5-10 tahun, atau yang dengan menggunakan hormon. Seperti ketahui
isinya progesteron ya, ini fenogestrol, ini kemudian bisa sampai 5 tahun, bahkan 7 tahun juga ternyata efektivitasnya juga masih bisa. Nah, ini beberapa contoh IUD, ini ada Lips Loops bentuknya, ada Salve, Dana Super. Nah, yang sering kita pakai adalah yang Cooper T ini atau yang banyak di Indonesia ada 2 ini ya. Jadi Cooper T dengan yang tipenya Novate ini ya. Nah, untuk mekanisme IUD sendiri kenapa kok bisa menghambat kehamilan? Karena dari IUD sendiri dari tembaga ini yang dari yang tanpa hormon ya ini ya. Dia ini efeknya antifertilitas sehingga dia bisa mencegah masuknya sperma ke dalam saluran tuba. Terus kemudian juga dengan hormonal sendiri dia ada progesteron sehingga bisa menyebabkan lendir serviksnya ini menjadi lebih tebal. Lendir serviksnya terus kemudian juga bisa mencegah ovulasi supaya tidak terjadi pengeluaran dari folikel ovarium. Nah, yang nggak kalah penting juga ini adalah masalah kontrol ya, bunda-bunda ya. Jadi kontrol IUD ini sangat penting. Biasanya kadang-kadang sering lupa ya setelah dipasang, kemudian nggak kembali untuk kontrol. Nah, untuk kontrolnya bagaimana yang baik? Kontrol IUD biasanya 1 minggu setelah dipasang, kemudian 2 bulan setelah pemasangan, jadi 1 minggu, 2 bulan, terus kemudian 6 bulan berikutnya, dan akhirnya per tahun untuk dilakukan pemeriksaannya. Nah, yang diperiksa apa sih biasanya kalau di dokter? Biasanya kita evaluasi posisi IUD-nya. Nah, posisi IUD-nya ini pas enggak, lengan dari tangkai dari spiralnya, terus kemudian benangnya bagaimana, benangnya tampak atau enggak, terus biasanya kadang-kadang benangnya ternyata terlalu panjang. Nah, itu yang harus kita evaluasi. Nah, keuntungan IUD ini apa? Jadi, yang pertama dia praktis dan ekonomis, terutama kalau yang tanpa hormonal ya. Jadi, kesuburannya juga bisa segera kembali jika dilepas. Terus ini nggak mempengaruhi hubungan seksual. Terus kalau kita pakai IUD kan nggak perlu inget-inget. Kalau misalkan pil KB harus kita ingat setiap hari minum. Kalau suntik pun juga kita harus ingat jadwalnya sebulan atau 3 bulan. Nah, kemudian yang terakhir juga tidak mempengaruhi jumlah dan kualitas ASI. Untuk tingkat keberhasilannya ini sebenarnya sangat baik ya IUD ini ya. Ini tingkat keberhasilannya ini atau efektivitasnya ini 99,2 sampai 99,4%. Jadi sangat efektif sebenarnya ini ya. Nah, tapi ada beberapa kerugiannya, yaitu biasanya yang umum terjadi yaitu ada perubahan siklus haid, biasanya tidak lancar, terus kadang lebih lama, ada flek-flek ya. Terus kemudian ada biasanya rasa sakit setelah dipasang kurang lebih 3 sampai 5 hari. Kadang-kadang kalau mungkin yang tidak cocok dengan IUD ini biasanya ada perdarahan berat sampai dengan anemia. Terus kalau kita pemasangannya tidak benar juga ada risiko perforasi, ada juga risiko radang panggul pada pasien-pasien yang risiko infeksi. Nah, juga seperti kita ketahui ini IUD ini tidak mencegah ya untuk infeksi menular seksual, contohnya seperti HIV atau AIDS ya. Nah, untuk kemudian kontraindikasinya apa? Untuk kontraindikasinya, satu, kalau pasiennya hamil ya tentu nggak boleh. Yang kedua, ada radang panggul. Pasiennya sering, dok saya ada keluhan sering nyeri di bagian bawah. Terus ada gangguan perdarahan. Untuk gangguan perdarahan sebenarnya relatif apabila kita berikan yang IUD yang hormonal masih boleh ya. Terus kemudian untuk tumor jinak rahim, misalkan ada miom, untuk peradangan alat kelamin, ada curiganya kita ada tumor ganas di alat kelamin, ataupun juga ada kelainan bawaan pada rahim. Nah, kadang-kadang kelainan bawaan ini juga kita kadang-kadang miss ya untuk evaluasinya ya lah. Untuk masalah tumor jinak rahim ini sebenarnya juga bukan indikasi yang absolut. Jadi walaupun dia ada riwayat historik dengan miom itu juga masih bisa kita pasang ya. Nah, kan kita tingkat keberhasilan IUD ini sebenarnya sangat tinggi ya, Bunda ya. Tapi kenapa sih kok bisa hamil? Nah, nanti yang kita bahas sekarang ini ya. Jadi dari survei SDKI ini pada pasien-pasien yang akhirnya berhenti, dok saya akhirnya stop dok, saya enggak melanjutkan KB saya lagi. Nah, ini biasanya karena satu, pasiennya pantang berkala, nah ternyata hamil akhirnya. Terus senggama terputus dengan menggunakan kondom, pakai pil. Nah, untuk IUD ini sendiri hanya sebanyak 4,4% yang ternyata akhirnya berhenti pakai IUD terus karena hamil. Jadi sebenarnya juga tidak terlalu banyak ya ini untuk jumlahnya. Terus kemudian untuk faktor-faktornya, apa aja sih faktor-faktor yang sangat penting ini ya? Ini terkait dengan jenis IUD dan malposisi, kemudian ukuran bentuk dan kelainan rahimnya, waktu pemasangannya, faktor usia, lama waktu penggunaan, dan paritas. Nah, untuk jenis IUD ini sebenarnya juga berpengaruh. Seperti kita ketahui di Indonesia, di pasaran Indonesia ini ada 2 ya, kebanyakan adalah Cooper T dan Novate. Nah, ternyata
kalau untuk Cooper T ini kan ukuran panjangnya ini 36 mili, sementara yang Novate ini 33 mili. Nah, biasanya untuk ukuran yang dia lebih kecil, ada resiko-resiko dia gampang terlepas. Karena ukurannya dia lebih kecil dibandingkan dengan Cooper T yang ukurannya karena lebih besar ya, 36 mili ya. Ininya. Nah, ini juga ada penelitian yang dilakukan di Jogja ya, ini ya. Dia membandingkan antara yang Cooper T dengan yang Novate. Ini memang kalau yang di Novate ini sebenarnya juga tidak terlalu banyak yang ekspulsi ya, akhirnya keluar-keluar sendiri ya ini ya. Ini kalau di Jogja perbandingannya juga tidak terlalu jauh ya ini ya, antara yang pakai Novate maupun yang Cooper T ini ya. Nah, untuk posisi IUD yang normal itu seperti apa sih Bunda? Jadi IUD kalau ini gambaran secara di dalam USG ya ini ya. Jadi bentuknya seperti ini. Ini tangkainya ya, atau lengannya ini dia menutup di bagian kornu. Jadi kornu ini yang akan menghubungkan ke saluran tubanya atau saluran telurnya. Nah, ini harusnya posisinya seperti ini. Ini batangnya, kemudian ini benangnya. Nah, kalau di posisi USG bentuknya seperti ini posisi yang tepat ya, yang baik ya untuk IUD-nya ya. Nah, kemudian ternyata juga ada yang malposisi. Nah, ada malposisi ini ada 4 tipe. Ada ekspulsi, displacement, embedment, maupun perforation. Kalau ekspulsi ya otomatis dia keluar semua ya, parsial atau sebagian ataupun keluar semua dari mulut rahimnya. Kalau displacement, ini dia posisinya cenderung lebih ke bawah. Nah, seperti ini. Ini displacement. Jadi harusnya IUD-nya posisinya di atas ini, tapi dia lebih ke bawah ini. Nah, ini juga akan mengurangi efektivitas dari IUD-nya sendiri juga. Terus ada embedment. Embedment ini dia tembus ya ke dalam dinding myometrium ini, tapi belum sampai ke luar rahim. Nah, yang terakhir ini perforasi. Nah, perforasi ini seperti Bunda lihat ya, ini kalau dari foto ya, foto abdomen ini. Nah, ini IUD-nya sampai keluar ke bagian dinding perut ini. Lah, ternyata pada beberapa kasus yang seperti ini juga akhirnya terjadi gagal IUD. Nah, kalau gagal IUD, otomatis risiko kehamilan juga meningkat. Nah, ini ada penelitian yang dilakukan di luar negeri. Jadi yang terbaru pada tahun 2020 ini oleh Feizanur ya ini ya. Jadi beliau ini meneliti bahwa ternyata kenapa sih kok gagal IUD-nya? Ternyata ketika diukur dari panjang rahimnya, biasanya kalau yang resiko terjadinya gagal IUD itu kalau yang ukuran rahimnya panjangnya ini 7,5 mili atau 7,5 cm, mohon maaf, atau lebarnya ini 41,5 mili. Nah, ini resikonya 19% terjadinya, mohon maaf, ada resiko-resiko terjadinya ekspulsi ya, atau keluarnya dari IUD ya ini ya. Kalau panjangnya 7,75 mili atau lebarnya 41 mili. Nah, ternyata juga ada penelitian lain juga, ini dilakukan oleh Sabrina ini 2019, dia menerangkan bahwa ternyata posisi rahim itu juga berpengaruh. Kan seperti kita ketahui ya Bunda ya, ada rahim yang antefleksi maupun yang retrofleksi. Nah, kalau yang retrofleksi itu dia yang menjauhi kandung kencing ya, yang ngadepnya ke belakang. Nah, ini dia yang normal seperti ini. Nah, kalau yang tidak normal, yang bukan tidak normal, maksudnya yang tipe retrofleksi dia ke arah belakang. Nah, ternyata ini resikonya IUD-nya bisa keluar atau ekspulsi ini sebanyak 19% ini. Nah, ini juga akhirnya berpengaruh juga ya terhadap gagal IUD-nya ini ya. Terus kemudian juga waktu pemasangan. Dikatakan sebenarnya waktu pemasangan yang baik ini adalah saat, kalau ini persalinan normal ya, ataupun seksio, ini diinsersikan setelah pasca plasenta. Jadi setelah ari-arinya keluar, bisa langsung kita masukkan IUD-nya. Nah, ini tingkat gagalnya ini hanya 9% atau sampai 12%. Atau juga yang paling bagus adalah ketika lebih dari 4 minggu pasca persalinan. Nah, ini 3-13%. Tapi kalau biasanya setelah lahiran, semua plasentanya lahir, setelah dijahit, 10 menit atau 2 hari berikutnya baru dipasang, ini resiko keluarnya IUD juga besar ya, 25-37%. Terus apalagi misalkan 2-4 minggu setelah pasca melahirkan, ini nggak direkomendasikan karena resiko keluarnya IUD juga besar ya ininya ya. Nah, dan juga kadang-kadang yang nggak lupa adalah kalau misalkan IUD-nya ini pakai yang hormonal, misalkan dok saya pakai yang LNG yang IUS dok, ininya dok yang hormonal, tapi ternyata dipasangnya enggak pada saat 7 hari menstruasi. Nah, ternyata dipasangnya mungkin pada saat tidak menstruasi, sehingga ada resiko hormonalnya ini belum berfungsi baik, akhirnya berhubungan dengan suaminya. Nah, ini akhirnya juga ada resiko terjadinya kehamilan. Nah, terus kemudian untuk masa lama penggunaannya, kadang beberapa pasien digunakan terus lupa sampai kalau ternyata masih pasang IUD ya. Nah, kalau untuk yang Cooper T ini yang tembaga murni tanpa hormonal ini bisa sampai dengan 12 tahun, atau kalau yang bisa kita
sering pakai juga Novati ini hanya sampai 5 tahun batas waktunya. Untuk penggunaan KB yang IUD hormonal ini juga lumayan lama ya, bisa sampai 3 sampai 5 tahun. Nah, kalau lebih dari batas waktu itu biasanya efektivitasnya juga berkurang. Nah, ini untuk pengaruh faktor usia juga berpengaruh ya. Biasanya di usia reproduktif, andai kata terjadi malposisi, juga resiko kehamilannya juga meningkat. Ini ada penelitian dari Tonell ini ya, 2006. Terus kemudian juga paritas ternyata, jadi jumlah anak itu juga berpengaruh. Makin banyak anak juga makin berisiko ya terjadinya ekspulsi ya, karena seperti kita ketahui kalau pada ibu hamil yang hamilnya beberapa kali kan resiko rahimnya ini dari melar, kemudian kempes, melar kempes, nah akhirnya juga lentur ya konstruksi rahimnya ya, sehingga ada risiko juga IUD-nya ini bisa terlepas atau ekspulsi. Untuk riwayat sebelumnya ibunya dengan miom, polip ini juga tidak terlalu berpengaruh ya. Ini juga penggunaan yang IUD yang hormonal maupun yang puperte. Nah ini IUD dengan kehamilan. Kira-kira kalau bentuk USG-nya ya seperti ini ya Bunda ya. Jadi ini ada kantong kehamilan. Nah ini ternyata ada bayangan putih di sebelahnya. Nah ini IUD-nya ini. Ini IUD-nya. Nah ini contoh IUD-nya yang dengan kehamilan. Nah ini kurang lebih sudah 8 mingguan ya ini ya. Kalau ada isinya sudah ya. Nah terus untuk resiko dengan hamil dengan IUD ini memang sebenarnya kasusnya jarang ya. Seperti kita ketahui tadi ya. Nggak terlalu banyak. Di Indonesia hanya sekitar 4,4%. Nah, kemudian untuk melahirkan bayi dengan IUD ini biasanya ada risiko-risiko. Biasanya terkait dengan prematuritas maupun ada risiko infeksi. Nah, untuk wanita dengan IUD ini bisa juga spontan abortus, keguguran, terus kemudian juga ada risiko disolutio plasenta dan juga korioamnitis ya ini. Nah, terus kalau sudah dok saya hamil, terus ada IUD-nya, terus apa yang harus kita lakukan? Kita lepas atau ya sudah dibiarkan aja. Nah, nanti akan kita bahas juga di sini ya. Nah, ini retain ini maksudnya kita pertahankan. Nah, kalau dari penelitian yang dilakukan dari Brahmi tahun 2012, ini dari 10 pasien ini yang dengan hamil dengan IUD, ini didapatkan 8 dari 10 pasien ini mengalami abortus ya, keguguran ya, kalau dipertahankan. Memang penelitian ini juga masih dalam jumlah yang tidak terlalu banyak. Terus kalau diambil, bagaimana risikonya? Nah, memang kalau dari pengambilan IUD ini sebaiknya pada usia kehamilan yang kurang lebih 9 sampai 11 minggu ya ini, karena kalau kurang dari 9 minggu biasanya risikonya ada spontan keguguran. Kalau lebih dari 11 minggu ada risikonya ini miscarriage atau bayinya biasanya meninggal duluan di dalam ya. Kemudian ada penelitian dilakukan Sanders 2016, jadi dia pada 26 bayi ini yang dengan ibu hamil dengan IUD ini ternyata setelah dilakukan histroskopi ya, dilepas IUD-nya, histroskopi, nah ternyata 2-3 bayinya ini lahir normal, nggak ada komplikasi sama sekali. Bahkan sampai 20 bayi ini sampai kehamilannya sampai cukup bulan. Tapi ternyata ada juga 3 bayi yang ternyata lahir secara prematur. Sedangkan kalau yang 3 bayi yang lainnya ini ternyata mengalami keguguran. Jadi tetap banyak yang lahir dengan kondisi normal bahkan sampai usia kehamilan aterem ya, cukup bulan ya. Terus dari Gunner maupun Kim ini juga melakukan penelitian. Ini ternyata yang hamil dengan IUD dibandingkan dengan yang diambil maupun yang tidak, ini ternyata ada risiko-risiko ya, kejadian prematur ini sebanyak 18%. Terus kemudian juga terjadi korioamnitis 7,1%. Nah, kalau pada Kim ini ternyata yang hamil dengan IUD itu dipertahankan, ini dia ada risiko infeksi jamur ya pada ibunya ya, kurang lebih 30%. Jadi tetap ada risiko-risiko ketika dipertahankan. Nah, untuk Dominic sendiri ini dia pernah menemukan bahwa kondisi bayi yang dilahirkan dengan ada IUD-nya, ini ternyata IUD-nya nyangkut sampai ke tonsilnya atau faringnya ke dalam mulut bayinya ya. Tapi setelah dilakukan evaluasi ternyata nggak ada kelainan pada bayinya. Terus dari Beckman, penelitian dilakukan Beckman ini juga, ini ternyata dari 64 pasien yang hamil dengan, ini yang hormonal ya, IUD hormonal, ini ternyata ada resiko, setengahnya ini kurang lebih bisa resiko hamilnya di luar kandungan. Jadi ada resiko-resiko juga. Nah, untuk sebagai penutupnya bahwa yang paling penting adalah IUD ini salah satu metode kontrasepsi jangka panjang ya, dan ini sangat efisien. Terus kemudian dibandingkan dengan metode yang lain komplikasinya juga sedikit. IUD sendiri yang di Indonesia ada 2. Ini ada jenis yang hormonal maupun non hormonal yang dengan tembaga tadi.
Terus kemudian apa aja resiko dengan IUD-nya sehingga gagal dan akhirnya terjadi kehamilan, terkait dengan jenis IUD-nya, kemudian resiko malposisi, bentuk ukuran rahimnya, ada kelainan juga. Biasanya kalau pada kelainan rahim ini ada yang rahimnya ini yang bercabang, ada septanya, sekatnya, atau juga ada rahimnya dua. Nah itu juga berpengaruh juga. Penggunaan IUD-nya waktunya saat dipasang kapan, terus kemudian usia dan jumlah anaknya juga berpengaruh. Ini dan risiko-risikonya ada risiko keguguran, kemudian ada risiko lahir prematur, chorioamnitis, infeksi pada intrauterin. Jadi mungkin itu bunda-bunda yang bisa saya sampaikan terkait dengan kenapa kok IUD akhirnya bisa terjadi kehamilan. Jadi mungkin monggo saya kembalikan ke Mbak Didi. Monggo Mbak Didi. Oke, baik. Terima kasih dokter Ya, untuk penjelasannya. Wah ini jadi informasi yang baru nih buat kita semua ya, yang hadir hari ini bahwa ternyata ya, dengan keefektifan untuk IUD ini cukup tinggi ya dokter ya, 99% ternyata ya. ya, Dan dari 99% ini masih ada sisanya yang menjadi peluang untuk hamil. Nah, tadi ya, dokter ya, sampaikan bahwa untuk IUD ini juga sebenarnya dipengaruhi juga tentang bentuk dan kelainan rahim ya dok ya, tadi kan ada ya, penjelasan seperti ya, itu. Nah, ya. kalau kaitannya dengan kelainan apa bentuk rahim ini, apakah seorang wanita yang akan memutuskan menggunakan IUD ini perlu di USG dulu untuk lihat bentuk rahimnya atau bagaimana? Khawatirkan nanti kan Ya, ternyata bentuknya nggak cocok nih dengan penggunaan IUD ini. Apakah memang harus ya, ada pemeriksaan atau asesmen awal ya dok ya untuk menentukan alat kontrasepsi yang tepat untuk seorang wanita itu? ya. Jadi memang benar Mbak Didi ya, ketika seorang wanita, baik itu setelah melahirkan atau memang belum hamil kondisinya itu memang sebaiknya konsultasi dulu dengan dokter yang terkait karena menyangkut kondisi fisik juga. Jadi misalkan pasiennya datang dengan riwayat punya hipertensi, diabetes, nah itu IUD-nya kan harus kita pilih juga. Biasanya kita hindari yang pil KB, yang ada estrogen progesteronnya, cenderung di luar dari pil KB maupun suntik ya ini ya. Terus kemudian ketika kita misalkan pasiennya menentukan, dok saya pengen pakai IUD. Nah ini kita juga harus mempunyai langkah-langkah. Nah berdasarkan dari penelitian yang dilakukan sebelum-sebelumnya dikatakan bahwa satu ketika kita evaluasi USG kita lihat ternyata posisinya ternyata rahimnya kok retrofleksi ya ngadepnya ke bawah. Nah itu ada resiko 19%. Tetap harus kita sampaikan kepada pasiennya bahwa Bu ini tetap bisa kok Bu kita lakukan pemasangan untuk IUD-nya tapi ada resiko-resiko. Nah, tapi untuk meminimalkan resiko itu, makanya kenapa ada namanya kontrol IUD tadi, Mbak Didi. Itu. Terus kemudian itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan ternyata dari penelitian juga dikatakan dari panjang rahim dan lebar rahim. Nah, disebutkan bahwa kalau panjang rahimnya ini 7,5 cm dan lebarnya kurang lebih 4,5 cm, nah ini ada resiko-resiko dia ternyata bisa ekspulsi, bisa keluar sendiri ternyata. Tapi pada penelitian juga disebutkan ada yang kalau misalkan ternyata rahimnya ternyata besar 9 sentian ternyata panjangnya, itu juga ada resiko juga, dia juga bisa lepas sendiri untuk posisi IUD-nya. Jadi terkait dengan posisi dari rahimnya, retrofleksi, kemudian juga dari ukuran rahimnya tadi. Nah juga yang terakhir juga terkait dengan kelainan-kelainan ya Mbak Didi ya. Jadi kalau ternyata ibunya ada septanya, ada sekatnya di rahimnya tadi, terus kemudian ada rahimnya juga di delvis, jadi rahimnya ada dua. Nah, ketika kita pasang yang sebelahnya, ternyata sebelahnya kan tidak tercover dengan IUD-nya, jadi ada resiko-resiko juga kehamilan pada kasus tersebut. Mungkin itu Mbak Didi yang bisa saya Baik, sampaikan. baik, terima kasih dokter. Jadi memang untuk bunda-bunda yang akan memasang atau menggunakan kontrasepsi pastikan berkonsultasi dulu dengan dokter Ya, kandungan. Nah, ini juga sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk nih dokter. Nah, sebelum kita menjawab, jadi nanti kami dari RSA Kendang Sari ada 3 buah door prize bagi 3 penanya terbaik yang nanti dipilih oleh dokter Adit. Pertanyaan bisa disampaikan melalui chat maupun nanti bisa bertanya secara langsung. Kita mulai jawab yang pertama, gitu, dokter. Ini dari Bunda Rizka Martavia. Pagi dokter, izin bertanya, apakah IUD bisa menyebabkan kanker serviks jika dipakai terlalu lama? Lalu sering terjadi keputihan saat menggunakan IUD. Mengapa hal ini terjadi? Kemudian apakah kalau sudah menggunakan IUD juga tetap harus melakukan pap smear secara rutin? Ya. Silakan dokter. Jadi ini tadi pertanyaan dari siapa Mbak Didi? Bunda Bunda siapa Mbak Didi? Rizka Bunda Rizka ya ini ya. Martavia. Bunda Rizka ya. Bu Rizka Martavia.
Jadi ini pertanyaannya bagus sekali ya, Mbak Didi ya. Kalau untuk pakai yang jelas seperti kita ketahui bahwa penggunaan IUD untuk di Indonesia ini kan ada dua yang sering kita pakai, yang jenis Novate maupun yang Cupertino. Novate kurang lebih 5 tahun, yang Cupertino kurang lebih 10 sampai 12 tahun. Nah, kalau kita lebih penggunaannya, memang ada resiko-resiko seperti kita ketahui, ada risiko infeksi atau radang panggul di situ. Nah, ketika ada timbul infeksi atau di daerah mulut rahim seperti erosi radang di sana, pasti juga akan ada berpengaruh menimbulkan luka di sana di mulut rahimnya. Jadi memang kalau masalah terkait dengan kanker serviks, memang yang jujur saya belum membaca sampai sejauh itu ya Mbak Didi ya. Cuman memang kalau untuk resiko infeksinya bisa. Nah, memang tetap untuk tanpa dengan pakai IUD pun sebenarnya saran saya memang untuk para bunda ya sebaiknya 6 bulan paling cepat atau 1 tahun sekali memang pap smear. Jadi jangan tergantung dengan karena IUD-nya. Jadi tanpa IUD pun juga sebenarnya untuk bunda 6 bulan atau 1 tahun sekali sebaiknya pap smear untuk evaluasi, karena misalkan ternyata pap smear-nya hasilnya masih kategori kelas 1, 2, 3 berarti hanya resiko radang biasa atau erosi aja. Nah, ini bisa kita terapi. Tapi kalau sudah ternyata kelasnya 4 atau 5, nah ini kan ada risiko ke arah keganasan. Jadi tetap kalau saran saya itu tetap tanpa melihat IUD-nya harus pap smear ininya, karena seperti Dokter Pujo bilang, eman sebenarnya kalau para bunda ini sampai terkena dengan jatuh ke arah kanker serviks. Itu sih Mbak Didi ininya. Baik, terima kasih. Ya. Semoga menjawab pertanyaan Bunda Rizka. Jadi untuk IUD pap smear, pakai IUD maupun tidak IUD tetap disarankan 1 tahun sekali ya dokter untuk wanita yang sudah aktif berhubungan seksual. Kemudian selanjutnya dari Bunda Koir. Bunda Koir menanyakan, setelah melahirkan belum haid sampai 4 bulan, apakah pemasangan IUD-nya menunggu haid atau bisa dilakukan sebelum haid, dokter? Ya, jadi tadi mungkin sempat saya share juga yang di slide saya. Jadi untuk pemasangan IUD memang sebaiknya ketika menstruasi. Yang pertama memang kalau tujuannya adalah ketika saat menstruasi itu ada pembukaan mulut rahim, sehingga memang biasanya ketika kita pasang dari pasien juga lebih nyaman dan tidak nyeri ininya. Dan juga apalagi kalau pemakaian KB-nya ini yang hormonal terutama. Nah, kalau untuk pemakaian IUD yang hormonal, memang sebaiknya dalam jangka waktu 7 hari siklus menstruasi, karena di situ dia akan bekerja obat hormonalnya. Nah, tapi kalau ternyata di luar siklus menstruasi pemasangannya, nah yang kita khawatirkan adalah obat hormonalnya ini belum bekerja, tetapi kemudian pasiennya berhubungan ini Mbak Didi, sehingga ternyata bisa ada resiko-resiko juga terjadinya kehamilan ini. Jadi mungkin itu sih Mbak Didi. Jadi sebaiknya sih pada saat menstruasi untuk pemasangan IUD-nya. Gitu. Baik, jadi untuk Bunda Koir ini penjelasan Dokter Radit, kalau untuk pemasangan IUD alangkah lebih baik setelah datang bulan ya dokter, atau setelah masa haidnya datang. Mungkin ini kalau juga terkait dengan nggak haid sampai 4 bulan ini karena juga mungkin menyusui ya Mbak Didi ya. Jadi kan ada metode kontrasepsi kan, karena menyusui itu kan juga salah satu kontrasepsi juga. Jadi beberapa efeknya memang akhirnya juga enggak menstruasi. Jadi mungkin itu sih salah satunya ya. Tapi kalau misalkan karena enggak menstruasi terus kemudian pengen IUD ya enggak apa-apa, tapi tetap harus disampaikan bahwa ada resiko-resiko terjadinya kehamilan. Jadi sebaiknya misalkan mau pakai yang IUD hormonal menunggu 7 hari dulu ininya. Gitu baru hormonalnya akan berfungsi. Baik, terima kasih dokter. Dan selanjutnya ada pertanyaan dari Bunda Rizky Rahmasari. Misalnya akan memasang IUD, tapi malamnya sebelumnya berhubungan dengan suami. Apakah ini diperbolehkan, dokter? Ataukah ada syarat khusus untuk melakukan pemasangan IUD? Ya, jadi untuk terkait dengan pemasangan IUD terus kemudian semalamnya berhubungan, lah ini pertanyaan saya adalah ketika berhubungan ini pada saat masa subur atau enggak, Mbak Didi? Ini Bunda. Ini Bunda Rizky tadi ya? Iya. Bunda Rizky, dokter, betul. Bunda Rizky ya. Jadi mungkin pertanyaan saya itu Mbak Didi, jadi ketika berhubungan itu malamnya masih masa subur atau enggak? Nah, kalau ternyata malamnya masa subur, jadi sebaiknya sih mungkin bisa digunakan dulu ya. Memang kalau niatnya adalah dok saya enggak pengen hamil dok, mungkin dok tapi saya ternyata kemarin kadung berhubungan masa subur dok. Nah, mungkin bisa kita gunakan dulu dengan pil KB yang morning after pill itu ya Mbak ya, seperti Nyon Sewu, Postinor, ininya itu bisa kita gunakan dulu. Pokoknya dalam waktu 12 sampai 72 jam harus diminum supaya menghindari ovulasi ya ininya ya. Tapi kalau ternyata dok saya enggak masa subur kok dok ininya dok, tapi semalam berhubungan,
Nah, tidak ada masalah kalau mau dipasang IUD-nya. Cuman memang tetap sebaiknya sih ketika posisi menstruasi ininya Mbak, jadi gitu. Jadi tidak ada masalah sih kalau malamnya berhubungan, asal juga tidak posisi masa subur, intinya gitu. Baik, Oke, baik. Terima ya, kasih dokter. Semoga menjawab pertanyaan Bunda Rizky. Jadi kuncinya adalah ya. apakah pada saat berhubungan tadi di masa subur atau tidak ya dokter? Nah, Intinya di ya sana. benar Mbak Didi, masa subur Baik, atau enggak? ya dokter. Terima kasih. Selanjutnya ada dari Bunda Florensky menanyakan mengapa wanita Ya, dengan radang panggul tidak diperbolehkan menggunakan IUD. ya. Ini pertanyaan bagus ini Mbak Didi, Bunda Florensky ya. Tadi kan salah satu juga dari slide saya kan ada kontraindikasinya Ya, juga. betul dokter. Kalau ternyata pasien ini memiliki radang panggul. Nah, kenapa? Seperti kita ketahui bahwa terkait dengan IUD ya, salah satunya kan IUD ini Cooper T ya, bentuknya apa? Tembaga. Nah, tembaga ini kan merupakan apa? Benda asing kalau kita pasang di dalam tubuh. Nah, apalagi kalau pada pasien-pasien yang risiko infeksi, terus kemudian malah pasiennya ada radang panggul. Nah, memang sebaiknya kita hindari karena akan meningkatkan risiko infeksi di kondisi rahimnya atau di kondisi tubannya nantinya, sehingga malah nanti akan ada risiko-risiko infeksi yang lain, misalkan bisa timbul abses, tubuh ovarial abses. Itu yang makanya kita hindari seperti itu Mbak Didi. Jadi akhirnya juga ada efektif juga, malah akhirnya dipasang IUD ternyata malah infeksi atau abses, malah nanti resiko-resiko yang lain malah jauh lebih besar daripada efek dari IUD yang ditimbulkan gitu ininya. Baik. Jadi kalau untuk wanita dengan keluhan radang panggul ini yang disarankan jenis yang apa ya dokter? Kalau untuk yang radang panggul mungkin bisa dengan tipe yang lain Mbak Didi ya, kan ada dengan pil KB, terus kemudian bisa dengan suntik KB atau implan yang lain, saya rasa tidak ada masalah karena kan tidak memasukkan ke dalam rahim ya, intinya kan mengurangi minimal kontak dengan rahim. Jadi seperti itu sih Mbak Didi. Jadi tidak ada masalah ininya. Atau kalau mau ya dievaluasi dulu, radang panggulnya diobati, kalau sudah tidak ada masalah, tidak ada keluhan nyeri, dan yang lain-lain mungkin baru bisa digunakan. Tapi sebaiknya mungkin relatif lebih dihindari ya Pak Didi ya, Baik. meminimalkan resiko ininya ya. Oke, dokter terima kasih. Kemudian Ya. selanjutnya pertanyaan dari Bunda Mitra. Jadi ini menanyakan pemakaian IUD apakah bisa membuat haid tidak teratur. Ini juga beberapa yang saya jumpai wanita juga kadang mengeluhkan ini ya dok ya, menggunakan IUD Ya. kemudian ternyata menstruasinya menjadi tidak teratur, entah itu jaraknya terlalu panjang atau malah siklusnya malah lebih pendek. Nah, apakah memang ada kaitannya dok? Iya, jadi bagus juga ya pertanyaannya Mbak Didi ya. Jadi kok akhirnya menyebabkan kerugiannya salah satunya adalah haidnya nggak teratur ya. Sebenarnya ini terkait dengan IUD-nya sendiri, ini kan dia dari tembaga Mbak Didi ya. Nah, tembaga itu kan kalau tubuh itu kan responnya biasanya pertahanan tubuh. Nah, pertahanan tubuh ini salah satunya efek sampingnya adalah menyebabkan flek-flek perdarahan padahal di luar siklus menstruasi ini. Jadi makanya itu hanya bentuk pertahanan tubuh aja, sehingga terkait karena IUD ini benda asing. Cuman yang paling penting adalah Bunda jangan takut atau khawatir bahwa dok kok saya ngeflek ya dok ya. Aduh dok berarti saya enggak cocok. Nah ini belum tentu juga. Kalau hanya flek-fleknya sedikit biasanya itu enggak ada masalah. Kecuali kalau yang saya sebutkan tadi yang komplikasinya kalau sampai dokter saya kok baru pasang 2 bulan 3 bulan dok ya, terus kemudian kok saya sering perdarahannya banyak ngebior. Nah itu berarti ada kemungkinan memang respon tubuhnya terlalu berlebihan sehingga kemungkinan tidak cocok dengan pemakaian IUD-nya ini, sehingga memang sebaiknya ya kita lepas, kita ganti dengan metode kontrasepsi yang lain Mbak Didi. Jadi seperti itu Mbak Didi. Jadi kalau masih hanya flek-flek aja itu hanya bentuk pertahanan tubuh aja, itu tidak ada masalah. Tapi kalau perdarahannya banyak sampai dengan lemes, apalagi sampai anemia, nah ya kemungkinan memang untuk IUD ini tidak respon baik ya dengan kondisi bunda tersebut. Jadi sebaiknya mungkin kita lepas, kita ganti yang lain. Oke, Mungkin itu Mbak baik. Didi. Dokter. Jadi apapun keluhan yang timbul akibat penggunaan alat kontrasepsi, memang ada baiknya dikonsultasikan dengan dokter Ya, kembali makanya ya ada dokter. kontrol IUD tadi itu Mbak Iya, Didi. Jadi betul. jangan salah dipasang terus kemudian tidak ada kontrol, takutnya Iya. tidak terevaluasi baik nantinya. Jadi buat bunda-bunda yang memang sudah menggunakan IUD atau berencana menggunakan IUD, pastikan kontrolnya ini juga jangan lupa untuk dipastikan kondisinya. Kemudian selanjutnya dari Bunda Sandi Andita, evaluasi pemakaian IUD setelah ada 5 tahun dilepas. Namun jika penggunaan IUD tidak segera dilepas selama berapa tahun, apakah ada efeknya dokter? Ya, jadi sebenarnya kalau pada kasus pasien-pasien yang tidak ada risiko infeksi tidak ada masalah Mbak Didi ya. Bahkan
Ada beberapa pasien saya pernah kontrol di poli sampai lama 10 tahun juga ada, tapi tidak ada keluhan memang pada pasiennya. Bahkan sampai akhirnya pasiennya menopause juga ya, tetap ada IUD di dalam. Nah, sebenarnya untuk resikonya sebenarnya terkait dengan efektivitasnya saja sih Mbak Didi. Jadi kalau pada yang puberti tadi yang hanya murni tembaga, seperti kita ketahui kan efektivitasnya kurang lebih 10 sampai 12 tahun. Nah, kalau untuk yang dengan IUD yang hormonal tadi kan seperti kita ketahui kurang lebih ya bisa 3 sampai 5 tahun. Jadi efektivitasnya aja yang tidak berfungsi baik, ya otomatis ada resikonya bisa terjadi kehamilan. Andai kata kalau usia pasangannya ini masih pasangan usia subur ya Mbak Didi ya. Gitu Bunda. Jadi ada resiko-resiko kehamilan juga akhirnya kalau misalkan melewati masa kadaluarsa penggunaannya gitu. Tapi kalau efek yang sampai sampai jauh sih selama pengalaman saya sih pada pasiennya sih enggak masalah, cuman kalau usia subur memang resikonya ya bisa jadi kehamilan. Itu Mbak Didi. Baik, terima kasih dokter. Ya, Kemudian dari Bunda Florence kembali ini menanyakan kasus yang IUD menembus rahim. ya, Apa yang menyebabkan terjadinya kejadian ini, sedangkan di IUD tidak memiliki sisi tajam? Silahkan dokter. ya. Jadi ini pertanyaan yang cukup baik ya Mbak Didi ya dari Bunda tadi ini ya. Jadi seperti kita ketahui kan untuk ekspulsi dari IUD ini ada 4 tipe. Ada yang ekspulsi yang keluar lewat bawah, kemudian ada yang embedment. Embedment itu artinya dia posisinya menembus sampai mesometrium. Kemudian ada yang displacement. Displacement itu dia agak turun ke bawah, jadi hampir mendekati mulut rahim tapi nggak sampai keluar. Atau yang perforasi. Nah, kalau perforasi sampai timbul perforasi sebenarnya mungkin terkait dengan bisa jadi ketika pemasangan juga bisa. Ketika pemasangan mungkin kita terlalu dalam sehingga akhirnya bisa menembus dari dinding rahim tersebut. Nah, juga faktor-faktor infeksi juga bisa Mbak Didi. Jadi pada pasiennya ini kalau pada pasien-pasien yang dengan infeksi pada rahimnya memang cenderung dia lebih lunak kontur dari rahimnya, sehingga ketika kita pasang ada resiko-resiko di sana akhirnya perforasi gitu. Jadi mungkin itu sih Mbak Didi. Jadi terkait dengan cara pemasangan, terus kemudian yang kedua juga terkait dengan kondisi dari rahimnya tersebut. Jadi kalau kondisinya ada resiko infeksi, jadi biasanya rahimnya cenderung lebih lunak, ketika kita pasang ternyata bisa tembus ininya. Makanya saya rasa sih segala sesuatu apapun itu, baik pil KB, suntik KB maupun IUD pun kan pasti juga ada efek sampingnya. Jadi itu juga tetap harus kita sampaikan kepada pasien ininya terkait dengan segala risiko yang bisa terjadi. Mungkin itu sih Mbak Didi. Oke, baik dokter, terima kasih. Ya. Oke, nah ini sebelum kita mendengarkan sharing dari Bunda Devi, ini ternyata juga ada satu Bunda yang menulis di kolom chat dokter. Dari Bunda Lili Idiawati. Saya termasuk salah satu pasien dengan 19% akseptor yang gagal IUD. Nah ini Bunda ini mau bertanya penyebabnya apa? Apakah ada suatu pekerjaan yang memang harus dihindari dalam beraktivitas sehari-hari? Kemudian setelah pemeriksaan USG sebelum pemasangan maupun kontrol sudah dilakukan. Kalaupun ada ukuran rahim yang luas seperti yang dijelaskan, apakah solusi yang harus dilakukan saat pemasangan? Pertanyaan terakhir, ini misal ada malposisi, apakah IUD tersebut langsung dilepas? Monggo silakan dokter. Ini banyak pertanyaannya ini ya. Jadi sebenarnya pertanyaan poinnya itu yang pertama, apakah ada kegiatan yang harus dihindari dokter untuk menghindari terjadinya kegagalan penggunaan IUD. Kemudian yang kedua, kalau misalnya terjadi malposisi, itu apakah harus langsung dilepas atau dipertahankan? Ya, mungkin tak jawab dulu dua pertanyaannya dulu ya Mbak Didi ya. Jadi kalau terkait dengan kegiatan, jadi biasanya kan para bunda ini kan juga sibuk sekali ya, apalagi mungkin setelah melahirkan akhirnya bisa kembali aktivitas. Jadi aktivitasnya kembali normal. Nah, untuk aktivitas-aktivitas memang yang saya baca memang juga tidak memiliki porsi yang sangat besar terkait dengan kegagalan IUD. Jadi mungkin yang sebenarnya yang paling penting adalah ketika kontrolnya Mbak Didi. Jadi di sela-sela, mungkin saya sarankan ya di sela-sela kesibukannya Bunda yang ketika dengan akseptor IUD ya, jangan lupakan untuk kontrol. Sehingga kalau kontrol itu bisa kita meminimalkan resiko-resiko kegagalannya. Dalam artian, misalkan, oh ternyata kontrolnya aman, benangnya juga terlihat,
Nah, itu kan bisa berpengaruh juga akhirnya ke tingkat dari kegagalan IUD-nya tersebut. Itu yang pertama. Jadi intinya adalah kegiatan tidak terlalu berpengaruh, tapi yang penting adalah kontrol IUD-nya, karena itu evaluasi USG letak posisinya gimana. Terus kemudian yang kedua terkait dengan malposisi tadi Mbak Didi ya, ini ya penyebabnya apa aja ya. Tadi mungkin yang bisa saya jelaskan tadi terkait dengan satu jenis IUD-nya itu juga berpengaruh. Memang ini mohon maaf ya, tidak mutlak berarti apa yang saya omongkan ini pasti kalau pakai yang IUD ini berarti pasti gagal, belum tentu juga. Ini kan penelitian di luar negeri, sementara penelitian-penelitian itu kan juga banyak Mbak Didi ya, ini ya Bunda ya. Jadi kalau seperti penyebabnya salah satunya adalah jenis IUD-nya juga bisa. Seperti yang Cooper T itu kan panjangnya kurang lebih 36 mili. Kalau yang Novate itu kurang lebih 33 mili. Nah, ternyata dari penelitian di luar ada beberapa yang pakai Novate ini ternyata juga gampang malposisi ini. Tapi sekali lagi ini juga banyak juga yang berhasil kan juga banyak ya. Jadi ini ternyata ada beberapa yang gagal juga. Terus kemudian terkait dengan ukuran rahimnya juga tadi disebutkan kalau ukurannya 7,5 cm, lebarnya kemudian 4,5 cm itu ada risiko juga malposisi akhirnya. Terus kemudian juga bentuknya retrofleksi tadi 19%, ada risiko juga bisa ekspulsi juga keluar juga IUD-nya. Ini terus juga ada kelainan-kelainan pada rahim tadi. Sehingga berpengaruh terhadap kegagalan pada IUD seperti uterusnya ada 2, rahimnya ada 2, rahimnya ada sekatnya, sehingga yang satu terisi, yang satu yang tidak terisi akhirnya bisa hamil juga. Gitu. Terus apalagi Mbak Didi? Pertanyaan Mbak Didi? Yang harus dilakukan dilepas atau dipertahankan? Nah, kalau sudah terjadi malposisi, sebenarnya tetap pilihannya itu adalah kepada pasien. Apapun itu harus kita komunikasikan kepada pasien. Misalkan ketika Bunda tadi kontrol ya ke dokternya, kemudian dokternya melihat, Bu, ini displacement, Bu. Artinya posisi IUD-nya ini kok tidak tepat ya, Bu, ya tidak berada di ujung paling atas. Nah, ini kita sampaikan aja kepada Bundanya. Bu, ini ada resiko kemungkinan bisa terganggu efektivitasnya ini. Nah, monggo dari Ibu mau diteruskan atau kita lepas ya, tidak ada masalah. Ini kan hanya berbicara masalah presentase ya Mbak Didi ya, walaupun posisinya juga di bawah, ada resiko masih aman ya tidak masalah. Misalkan pada pasiennya, dok umur saya sudah 45, dok yang ngapain dilepas? Tidak ada masalah, walaupun dia displacement juga tidak masalah, karena kemungkinan kan resiko hamilnya juga kecil. Tapi kalau pada pasien-pasien yang mungkin usianya masih usia subur, mungkin bisa kita sarankan dilepas kemudian dipasang ulang, akan lebih baik mungkin Mbak Didi ya. Tapi bagaimanapun itu sebaiknya juga kita komunikasikan baik dengan pasiennya, karena terkait dengan persetujuan pasiennya kan ini Pak Didi. Jadi gitu mungkin Bunda. Ya. Baik, terima kasih dokter. Nah, Ya. sekarang ini kita telah hadir bersama dengan kita Bunda Devi. Ya, Bunda Ya. Devi ini seperti yang saya ceritakan di awal adalah salah satu bunda yang menggunakan IUD sebelumnya, kemudian menjadi yang gagal. Artinya penggunaan IUD-nya ternyata tetap bisa hamil. Dan Bunda Devi ini baru melahirkan di bulan ini juga, tanggal 10 kemarin. Selamat siang Bunda Devi. Selamat siang, Sus Didi. Jelas nggak suaraku? Oke, jelas. Sudah. Jelas? Jelas. Oke. Nah, oke. Selamat siang dokter. Selamat siang Ya, Bunda semuanya. Bunda Devina akhirnya bisa ketemu ini ya. ini alhamdulillah ini ya kita ketemu langsung dengan yang berpengalaman ini. Gongnya ini sebenarnya Mbak Devina ini, Mbak Didi ini. Yang ceritanya banyak ini harusnya Bu Devina ini, bukan saya ini. Karena pengalaman langsung ini. Monggo Bu Devina. Silakan Bunda Devi. Jadi aku mau cerita dulu ya awal mula dari pasang KB IUD-nya itu tahun 2020 nih sebelum pandemi, bulan Januari nih dok. Terus karena pandemi, jadi kan seharusnya kan kita ada ke dokter lagi nih untuk cek posisi IUD ya. Di minggu pertama setelah pemasangan sama 2 bulan setelah pemasangan dan selanjutnya 6 bulan setelah pemasangan seperti yang materi yang tadi dokter infokan seperti itu ya. Nah, karena pandemi saya tuh jadi takut nih datang ke rumah sakit untuk periksa seperti itu karena posisinya saya ada bayi waktu itu tuh usia anak kedua saya sekitar 3 sampai 4 bulan. Jadi sangat khawatir kok ketika saya datang ke rumah sakit nanti malah jadi ada dulu waktu pas zamannya COVID awal-awal kan horor ya dok ya. Resiko-resiko ya Bunda ya. Sangat beresiko sekali. Terus udah gitu akhirnya saya memutuskan untuk tidak cek dan akhirnya lupa
kebablasan nih dok, sampai ternyata saya sudah hamil 10 minggu seperti Iya, itu. iya, iya. Nah sebelum saya tahu hamil itu sempat mensnya tuh teratur, setiap bulan pasti selalu mens seperti itu. Tapi waktu itu sempat bulan pertama pas saya hamil itu nggak mens. Saya pikir karena mungkin kecapean atau saya waktu itu lagi banyak kerjaan jadi ke skip udah mens atau belum ya, saya lupa seperti itu. Tapi di bulan kedua saya ingat aku belum mens ya seperti itu. Terus udah gitu karena mens saya teratur, saya tuh selalu mencatat jadwal tanggalnya, tanggal mens gitu kan. Yeah. Terus saya beli test pack, saya nggak beli test pack, saya masih punya test pack cadangan. Yeah. Terus saya cobalah untuk malam-malam tuh dok, karena saking paniknya ya nggak sabar kan, harusnya kan subuh baru kita test pack kan lebih bagus waktu di subuh. Terus kayak gitu akhirnya malam saya test pack. Ternyata garisnya 2 dan itu terang banget. Saya kaget sama suami karena kita nggak memprediksikan hamil untuk punya anak ketiga. Terus saya lihat lagi di test pack-nya itu, ternyata kadaluarsa ini sudah lewat 3 bulan kadaluarsanya. Oh ya udah mungkin ini salah error kali ya, nggak mungkin lah aku hamil seperti itu dok. Terus akhirnya besok paginya suamiku beli test pack dan aku tes lagi ternyata garis 2. Wah udah pasrah itu, akhirnya sakit ke Kendang Sari untuk periksa. Waktu itu saya waktu itu belum sama dokter Indrayul, saya masih sama dokter Erna di rumah sakit Mer. Terus Mbak ini kamu sudah 10 minggu pas di USG. Loh 10 minggu dok, padahal waktu awal-awal itu saya ke Jakarta road trip pakai mobil dok, jadi benar-benar tuh kegiatannya tuh full padat banget. Terus ada visit-visit kerjaan juga. Sebentar, jelas ya, ini kok kayaknya rada mati ya ininya. Jelas Bunda? Jelas sih. Terus udah gitu akhirnya dikasih obat untuk penguat kandungan. Terus udah gitu nanti udah mau masuk trimester kedua, posisi janin juga udah bagus, segala macam bagus. Ya udah akhirnya saya nanya nih sama dokter Erna, dok ini boleh nggak dilepas nih IUD-nya? Oh jangan mbak, kalau dilepas nanti bisa keguguran gitu, karena kan saya belum tahu nih jenis kelaminnya perempuan atau laki-laki dok, seperti itu. Nah, terus udah gitu seiring berjalannya waktu, ternyata jenis kelaminnya perempuan. Awalnya saya sempat shock dan sempat sedih karena, aduh, aku hamil anak ketiga, gimana ya bisa mengatasi nggak ya 3 anak seperti itu. Terus udah gitu, karena akhirnya pas dicek ternyata kondisinya perempuan, anak jenis kelaminnya perempuan, jadi saya sudah mulai menerima gitu kan, menerima kehamilan. Kalau misalnya oh yaudah nggak apa-apa, alhamdulillah ini kebobolan dan anaknya perempuan, saya bisa menerima keadaan seperti itu dok. Dan alhamdulillah karena saya happy menjalani kehamilan, happy, masih produktif kerja juga, masih bisa ngurus anak 2, masih antar jemput anak sekolah aku juga, jadi benar-benar menikmati masa-masa kehamilan seperti itu. Dan waktu pas HPL-nya kan tanggal 25 nih, hari ini nih harusnya nih HPL-nya. Terus udah gitu saya pindah ke dokter Indrayul waktu itu karena saya mau lahiran di RSIA Kendang Sari, karena kalau Kendang Sari Mer itu kejauhan dari rumah saya kan. Terus anak kedua juga lahirnya di RSIA Kendang Sari. Terus udah gitu akhirnya saya pindah dokter, kata dokter Indrayul waktu itu saya minta request untuk tanggal 10 Mei ini lahirannya karena pas bertepatan sama ulang tahun suami saya. Jadi biar pas ya Bunda ya. tahunnya bareng sama papanya itu kan so sweet banget ya dok ya. Untuk sesar lahirannya bisa nggak nih dok gitu kan ke dokter Indrayul, ternyata sudah cukup bulan, anaknya sudah bisa lahiran, kondisinya juga dilihat dari kondisinya sudah baik, bisa siap untuk lahir, jadi bisa untuk lahiran sesar di tanggal 10 gitu dok. Terus ternyata pada saat di ruang operasi itu tuh dokter Indrayul dan dan tim yang operasi itu nggak menemukan IUD itu. Kok nggak ada ya Mbak? Ini sampean ini sudah
lepas kali nggak sadar ya kalau misalnya sudah lepas gitu kan, Ya. sudah turun maksudnya sudah keluar. Enggak kok dok, saya nggak ngerasa apa-apa, saya nggak merasa ada yang keluar dari vagina tuh nggak ada yang keluar gitu. Terus udah gitu, soalnya di sini saya lihat kok nggak ada ya. Ternyata seminggu kemudian nanti ini ya Mbak ya kontrol nanti saya USG seperti itu. Itu hari Rabu hari Selasa saya lahiran, hari Kamis saya pulang cuman dua hari di rumah sakit. Terus udah gitu pas udah sampai rumah saya kok merasakan sakit nyeri banget di area misfi. Terus udah gitu akhirnya saya coba untuk buang air kecil dan ternyata ada turun sih benangnya itu dok. Pertama benangnya keluar, saya kaget ini benang apa kok tebal gitu ya kayak kawat gitu kan. Terus tapi dibilang kawat juga bukan kawat karena bentuknya halus seperti itu. Saya tarik ke bawah ternyata Novate ya. Dan ini bentukannya si Ayudi yang ini dibawa langsung ini sama Bunda Devina nih. Barang buktinya ini ya Bunda ya. Sendirinya loh. Terus begitu saya tarik ke bawah dan ternyata ya saya besoknya pas konsultasi sama dokter Indrayul, iya Mbak ini IUD-mu dia bilang gitu kan. Karena nanti next saya mau IUD lagi. Kan tadinya mau steril, ternyata kan kalau steril kan ada syarat untuk usia ya. Usia saya masih 34 tahun, jadi masih belum disarankan untuk steril. Jadi saya pakai IUD lagi, tapi ini beda merek. Merek yang nanti adalah Mirena yang chopper. Chopper itu yang hormonal, jadi bukan ini kan yang Novate, jadi nanti beda dari ini. Ya semoga aja kalau yang Novate ini kemarin info dari dokter Indrayul tingkat kegagalannya 0,6 sampai 1% dok. Nah mungkin saya yang 1% ya. Kalau yang nanti mereknya Mirena itu katanya 0,01% dan semoga nggak gagal ya dok ya. Amin Bu. Nanti 6 minggu pasca lahiran saya baru pasang lagi dari yang si KBIUD yang kedua dan setelah itu nanti saya akan pasang di handphone untuk reminder rutin kontrolnya IUD supaya nggak kebobolan lagi dok. Itu sih dok cerita perjalanan saya menggunakan pada saat hamil dan ternyata masih ada IUD di dalam rahim di dalam rahim ya seperti itu. Jadi alhamdulillah masih bisa aktivitas dengan lancar, nggak ada gangguan ke janin, ke bayi, lahiran normal, sehat. Nggak ada kekurangan satu apapun. Untuk dicek darah juga kemarin anak saya alhamdulillah normal, nggak ada kelainan, nggak ada apa-apa meskipun IUD-nya masih menempel di dalam rahim seperti itu. Untuk kondisi saya juga sehat walafiat, masih bisa aktivitas segala macam gitu dok. Ya Bu Devina. Luar biasa ya ini pengalaman sharing berharga ini Mbak Didi ya. Betul, sampai ada barang buktinya itu. Dapat barang buktinya langsung ini ya. Apalagi IUD-nya tadi ditunjukkan itu udah otentik gitu Mbak Didi. Bunda-bunda yang lain juga ini. Iya. Jadi terima kasih Bu Devina. Jadi mungkin ada bunda-bunda yang mau tanya sama Bu Devina, boleh loh untuk pengalamannya. Tadi kan Bunda Devina juga menekankan kehamilannya dengan IUD masih di dalam kandungan, tapi ternyata tidak ada keluhan ya. Bisa tetap beraktivitas sehari-hari. Nah, monggo kalau ada yang bunda-bunda mau bertanya, atau mungkin Dokter Radit mau menanggapi atau memberikan tambah informasi terkait apa yang dialami oleh Bunda Devi, silahkan. Ya, terima kasih Mbak Didi sama Bunda Devina ya. Jadi ini terus terang pengalaman yang berharga buat kita semua, buat saya juga dan juga buat bunda-bunda semua ya. Jadi bahwasanya apa yang dialami oleh Bunda Devina ini bisa kita jadikan pelajaran. Andai kata suatu saat ternyata mengalami pengalaman kasus yang sama, jadi nggak perlu takut. Apa yang disampaikan Bunda Devina tadi bahwa dok, selama saya kehamilan bahkan sempat ke Jakarta juga ya Bunda ya, ke Jakarta road trip, terus kemudian juga sampai akhirnya bisa lahir 9 bulan. Dan akhirnya juga lahir pun dengan kondisi bayi yang baik. Dan ini juga memang relevan ya Mbak Didi ya dengan apa yang saya sampaikan di slide tadi, bahwa dari penelitian di luar pun juga dari 23 pasien yang hamil dengan IUD itu
23 pasien itu bisa lahir secara normal. Maksudnya bisa lahir dengan kondisi yang baik, tidak ada komplikasi, sampai dengan usia kehamilan cukup 9 bulan seperti yang dialami Bunda Devina. Terus kemudian juga tidak ada kelainan, alhamdulillah pada kondisi bayinya. Jadi mungkin ini juga pengalaman yang nyata dari Bunda Devina dan juga ada yang dari penelitian yang di luar ini kan kita combine ya Mbak Didi ya. Jadi dan akhirnya suatu saat apabila andai kata ada bunda-bunda yang punya pengalaman yang sama, saya rasa sih mungkin tidak perlu takut atau khawatir ya terhadap dengan kondisi tersebut. Jadi sudah ada bentuk nyatanya ini dari Bunda Devina, dan apa yang saya sampaikan tadi juga ada penelitian yang dari luar negeri juga ternyata kondisinya baik, hanya sebagian kecil yang akhirnya bisa terjadi abortus ya atau keguguran ya ininya ya. Jadi mungkin itu aja sih Mbak Didi ininya. Monggo yang bunda-bunda saya rasa ini lebih banyak tanyanya ini harusnya ke Bunda Devina ini Mbak Didi. Karena yang menarik sekali ini Bunda Devina ini. Itu. Ya, silakan mungkin dari peserta jika ada yang mau bertanya ke Bunda Devi boleh. Dokter, saya sebenarnya penasaran kalau Bunda Devi ini kan persalinannya dengan seksio ya dokter ya. Jadi si IUD itu bisa dicari saat dilakukan tindakan. Nah, kalau untuk persalinan normal dokter, untuk IUD-nya ini apakah evaluasinya setelah persalinan atau pada saat persalinan itu juga dilakukan pengecekan posisinya? Ya. Jadi kan memang begini Mbak Didi ya, tadi yang saya sampaikan tadi ya, terkait dengan malposisi tadi ya. Ada yang namanya di sini kan yang dia tipe IUD yang malposisinya yang embedment. Embedment itu artinya dia masuk lebih ke dalam ke myometrium. Nah, akhirnya ketika mungkin pastinya persalinan baik itu mau seksio maupun normal, dia sembunyi Mbak Didi. Nah, kemudian seiring dengan kalau usia hamil kan rahimnya membesar ya, sehingga mungkin IUD-nya sembunyi di dalam myometriumnya itu. Nah, ketika kondisi rahimnya sudah mulai agak mengecil, involusi kan, ada proses involusi di mana rahim kembali ke ukuran normal. Nah, di situ akhirnya dia mungkin muncul akhirnya Mbak Didi. Muncul akhirnya dia bisa keluar sendiri. Nah, kadang ada beberapa yang malposisinya kan tidak harus ekspulsi ya. Kalau ekspulsi kan jelas kita tahu ya. Oh, ini ketemu pada saat mungkin lahir normal, ada pembukaan 10 cm. Nah, itu mungkin kalau ekspulsi atau displacement yang dia turun ke bawah mungkin gampang akan kita cari. Tapi kalau yang dia tipe malposisi yang embedment atau mungkin jelek-jeleknya perforasi itu Mbak Didi ya, sampai dia akhirnya keluar ke rongga perut, nah itu mungkin yang agak susah ininya gitu. Mungkin kalau curiga saya sih yang tipe embedment mungkin ya yang nyun sewu yang Bunda Devina itu ya. Jadi mungkin agak sedikit nempel di myometriumnya terus akhirnya bisa keluar ininya gitu. Tapi yang penting sih overall kan kondisinya baik semua nih Bunda ya gitu. Itu sih Mbak Didi ininya. Baik, jadi memang yang dialami Bunda Devi tadi ya memang bisa jadi sembunyi tadi itu ya, tidak ketemunya karena ukuran rahim. Embedment itu Mbak Didi. Oke. Nah, kalau Bunda Devi sendiri selama hamil ini tidak ada keluhan sama sekali ya Bunda ya terkait adanya IUD ini? Keluhan sih nggak ada Sus Didi. Jadi sebelum saya tahu kondisi hamil ketika berhubungan itu suami saya kayak, kok ini mentok ya kena IUD-nya seperti itu, dan ternyata mungkin IUD-nya udah turun pada saat itu gitu kan. Jadi sempat ada komplainan dari suami aku, kok kayaknya ini aku kenain ininya deh IUD-nya gitu. Itu aja sih. Dan saya pikir mungkin geser, tapi nggak sampai mengurangi atau bikin sampai ternyata kebobolan seperti itu Sus. Tapi waktu pas selama hamil nggak ada sama sekali nyeri seperti itu di pinggul atau apa, itu nggak ada nyeri yang kayak gitu. Terus katanya dok kalau misalnya lahiran normal tuh bisa kemarin saya pernah cari di Google, ada bayi yang tiba-tiba kayak megang IUD-nya gitu ya, terus udah gitu atau nempel di jidat, itu benar nggak sih kalau lahiran normal kayak gitu dok? Ya, jadi ada beberapa kasus juga memang delalah dia bisa memegang bayinya ya, bayinya megang IUD-nya ya Bu Devi ya. Bahkan ada juga yang sampai ternyata IUD-nya itu nyun sewu Bunda ya, masuk ke mulutnya bayinya. Jadi ada yang sampai IUD-nya itu nyantol di faringnya, di tonsilnya ininya, di anaknya itu ada. Nah, kalau pada kasus seperti itu kan itu alhamdulillah ya, bayinya mungkin pas posisi nangis buka mulut, nah dokternya tahu ininya gitu. Jadi ya itu ya dari yang kuasa juga dari Allah juga Bunda ya. Jadi akhirnya bisa ketahuan. Tapi alhamdulillah pun juga yang dari apa yang saya sampaikan di slide tadi, yang bayinya kemasukan IUD di faringnya pun juga itu juga kondisinya baik, tidak ada komplikasi, normal semua. Alhamdulillah ininya. Jadi memang ada beberapa kasus yang sampai pegang IUD terus
nempel di kepala, bahkan sampai di mulut bayinya di dalam itu juga ada Bunda gitu. Jadi, nggih. Oke, jadi memang mungkin ya dok ya hal itu terjadi, Iya, kejadian seperti itu. Bunda Devi iya. mungkin ada lagi yang mau ditanyakan Dokter Radit, mumpung ini ketemu ini. Tadi kalau misalnya sudah pemasangan IUD yang katanya 0,01% kayak gitu, Ya, terus apa namanya, hal apa yang sebaiknya aku lakukan agar tidak kebobolan lagi, Dok? ya. Nggih. Selain Mungkin dari apa namanya, rutin untuk cek apa namanya, cek kontrol. posisi IUD, Ya, nggih. Jadi mungkin ini Bunda Devina ya yang bisa saya sarankan, nanti kan Ibu kan rencananya mau pakai yang tipe hormonal ya, yang LNG IUS ya ini ya, gitu. Atau kita nyebut merek ya mungkin Mirena ya Bu ya, ini katakanlah ya. Mungkin yang saran saya nanti Bunda bisa pasangnya ketika siklus menstruasi aja Bu, gitu. Jadi entah hari pertama sampai ke-7, yang penting dari dalam siklus menstruasi itu pemasangannya, karena di dalam apa, pertama juga Bunda mungkin lebih nyaman ya ketika dipasang. Terus yang kedua juga hormonalnya dia akan bekerja, biasanya seperti itu. Nah kalau dipasangnya ternyata Bunda misalkan dok, aduh dok saya pengen pasangnya mungkin di luar siklus menstruasi, enggak apa-apa, tapi mungkin jangan sampai hubungan badan 7 hari setelah pemasangan. Jadi paling enggak lebih dari 7 hari lah ketika berhubungan gitu, karena takutnya ketika Bunda Devi nanti masang misalkan ini di luar siklus mens ya, terus apa, berhubungan di hari keempat atau kelima setelah pemasangan, nah ini ada resiko-resiko terjadinya kehamilan. Jadi mungkin sabar dulu nunggu 7 hari setelah pemasangan kalau yang dipasangnya di luar siklus mens. Mungkin itu aja sih Bu, ininya Bunda gitu. Itu emang harus pada saat disarankan pada saat menstruasi dan Iya, jeda dulu setelah pemasangan sekitar 3 sampai 4 hari kerja baru iya, boleh berhubungan kayak gitu ya, Dok ya. iya, nggih. Iya. Oke, baik, terima kasih. Oke, dokter ini kita kembali ke pertanyaan Ya, di chat. Ini boleh, ada, boleh atau Mbak. mungkin Nggih. sebelum kita kembali ke chat, bunda-bunda yang Nggih. hadir di room Zoom ini, apa ada yang ingin bertanya langsung pada Iya, Dokter Adit mungkin ada maupun yang pada pengen Bunda langsung Devi? Silakan, ini Mbak. Jadi monggo bisa ke langsung Bunda open Devina, mic, monggo. open videonya. Kami persilahkan kalau ada bunda-bunda yang mau bertanya langsung dengan Dokter Adit maupun dengan Bunda Devi, silakan. Bisa langsung open mic. Baik, sambil menunggu, Ya. ini kita kembali di atas ada 2 pertanyaan yang memang tidak berhubungan dengan topik IUD, tapi topik KB pada umumnya dokter. Ya. Mungkin bisa untuk terjawab juga dari Bunda Mei Dina Hasal. Ini bertanya apakah ada jarak waktu setelah lepas KB suntik 3 bulan untuk bisa hamil lagi? Jika ada, jaraknya berapa tahun, dokter? Kemudian yang selanjutnya, apakah tips untuk bisa hamil lagi setelah lepas KB? Ya, nggih. Jadi tadi Bunda Medina ya tadi Mbak Iya, Didi betul ya dokter. tadi ya. Mei Jadi Dina. ini pertanyaannya juga bagus juga ya. Jadi kalau yang kita ketahui kan terkait dengan KB suntik ini kan ada 2 tipe. Yang 1 bulan ini isinya yang estrogen murni, kemudian yang 3 bulan ini isinya dia yang progesteron. Jadi kalau misalkan pada bunda-bunda yang menggunakan KB yang katakanlah 1 bulan, biasanya memang untuk kembalinya dia karena sifatnya dia kan hormonal ya di dalam tubuh ya. Nah itu kurang lebih untuk kembalinya dia ke masa subur kurang lebih 3 bulan untuk yang 1 bulan. Tapi kalau untuk yang KB suntik yang 3 bulan, biasanya memang dia agak lebih lama untuk kembali ke kesuburannya. Jadi kurang lebih ya 6 bulanan Bunda ya ininya untuk bisa kembali ke kesuburannya. Tapi relatif pada setiap pasien ini beda-beda, ada yang sampai 1 tahun juga ada yang ternyata baru 4 bulan juga bisa hamil itu juga ada. Jadi memang setiap pengalaman pada pasien itu beda-beda. Tapi kalau secara teoritis kurang lebih ya 6 bulan untuk bisa kembali ke fase suburnya. Untuk yang 3 bulan ya Mbak Didi ya. Iya, Gitu dokter. ininya. Terus ada lagi Mbak Didi? Apa Mbak Didi? Tipsnya dokter untuk bisa hamil lagi selepas KB. Selepas pakai KB ya ini ya. Jadi kuncinya adalah kalau setelah pasien itu lepas KB, kuncinya adalah harus melihat pada kondisi siklus menstruasinya Mbak Didi. Jadi kadang kan ini kan kacau Mbak Didi ya. Setelah dok saya setelah suntik, setelah saya pakai pil KB nggak menstruasi atau menstruasinya lama. Nah otomatis kalau ada fase tersebut kemungkinan hamilnya kan kecil. Nah tapi kalau misalkan setelah hamil itu setelah penggunaan KB itu nantinya siklus menstruasinya
bisa teratur. Karena beberapa pasien akhirnya kok lama menunggunya. Akhirnya dari situ kita berikan obat supaya bisa menstruasi, kemudian setelah itu kita regulasi menstruasinya. Artinya dilancarkan kembali menstruasinya. Kenapa kok perlu kita lancarkan kembali menstruasinya? Karena begitu kita tahu bahwa menstruasi pasien ini, dok, saya menstruasi setiap awal bulan, bulan berikutnya setiap awal bulan lagi, bulan berikutnya setiap awal bulan. Nah, artinya kita akan bisa tahu, Bunda ya atau Mbak Didi ya, masa suburnya, kita gampang bisa menghitung masa suburnya. Tapi kalau menstruasinya kacau, bahkan sampai tak menstruasi, nah itu yang kita juga agak susah juga untuk menentukan masa subur pasien tersebut. Gitu Mbak Didi. Jadi intinya adalah perbaiki dulu siklus menstruasinya. Kalau siklus menstruasi sudah baik, mungkin akan terjadinya kehamilan akan lebih mudah. Gitu. Baik, Jadi itu terima aja sih kasih Mbak Didi. dokter. Jadi Ya, poinnya adalah menunggu siklusnya sudah kembali seperti ya, sebelum menggunakan alat kontrasepsi dokter, atau ya, sudah lebih teratur seperti itu. ya. Oke. Baik, selanjutnya ada lagi pertanyaan dokter dari Bunda Vina. Karena posisinya sekarang LDR, apakah boleh menggunakan KB Postinor? Jadi KB saat Postinor. berhubungan di masa subur baru minum Postinor. Gimana Mbak Didi? Posisinya LDR. Ya, posisinya ini Bunda Vina sedang LDR, kemudian apakah boleh menggunakan KB Postinor? Jadi diminumnya itu saat jadi saat berhubungan di masa subur baru minum Postinornya. Oh, okay. Jadi ini kasusnya adalah Bunda siapa tadi Mbak Devi? Bunda Vina. Bunda Vina ini LDR dengan suami, delalah suaminya pas pulang, waduh Pak, masa subur ya, aku gitu ya Mbak Didi ya, kalau saya tangkap pertanyaannya ya. Jadi untuk penggunaan Postinor memang atau kita nyebutnya morning after pill ya, atau KB darurat ya, ini memang pada kasus pasien-pasien yang ketika berhubungan ternyata kok dengan kondisi masa subur. Nah, itu enggak apa-apa Mbak Didi. Kalau memang kondisinya kan enggak mungkin juga setiap datang pas masa subur terus ya ininya ya. Mungkin juga pas delalah hanya saat pas masa subur aja. Jadi in case kalau ternyata pas suami datang ketika masa subur tapi memang pingin niatnya adalah menunda kehamilan, enggak apa-apa, bisa digunakan Postinor, bisa dengan Postinor 1 maupun Postinor 2 yang 2 kali pemberian. Yang penting adalah pemberiannya 12 sampai 72 jam setelah berhubungan. Jadi misalkan hari ini diminum, nah pil yang kedua diminumkan 12 jam berikutnya. Tapi kalau misalkan ternyata bundanya lupa Mbak, dok saya baru minum 1 kali terus kemudian baru minum 5 hari kemudian, nah efektivitasnya juga akan turun sehingga tetap akan ada kemungkinan risiko hamil. Jadi kuncinya adalah boleh pakai Postinor enggak apa-apa ketika masa subur, tapi yang penting ingat minumnya 12 sampai 72 jam maksimal minum obatnya. Jadi gitu Bunda ya ininya ya. Gitu. Ya, baik dokter. Jadi memang kadang ini yang menjadi struggle-nya bunda-bunda ketika menggunakan kontrasepsi ini adalah reminder ya dokter, entah itu menggunakan pil atau mungkin tadi IUD kapan kontrolnya. Ini ternyata reminder-nya juga memegang peranan karena kaitannya nanti dengan efektivitas KB-nya seperti itu. KB-nya ya benar Mbak. Makanya Tadi, memang IUD ini kan memang sangat efektif karena itu Mbak. Nggak perlu nginget-nginget ininya. Iya, Jadi betul. itu sih keuntungannya. Ya tetap ada, kerugiannya juga tetap ada. Semua ada plus minusnya kok Mbak. Tergantung kebutuhan pasien ininya. Ada juga yang saya dengar dari Bunda Devi ini supaya tidak lupa dia akan mereminder di HP-nya. Ini mungkin salah satu tips yang bisa digunakan oleh bunda-bunda yang lain juga. Taruh jadwal kontrol pasca pasang IUD di reminder HP-nya. Jadi itu juga membantu kita supaya ingat. Itu cara yang saat ini, atau kalau cara yang masih manual tinggal dilingkari kalendernya seperti itu ya dokter ya, mungkin salah satu caranya. Iya Mbak Didi ininya. Selanjutnya ada satu lagi pertanyaan dokter di kolom chat dari Bunda Sandi Andita. Selain efektivitas dan risiko kehamilan pada usia subur, apakah ada efek samping pada wanita yang memasuki menopause untuk penggunaan IUD, misalnya nyeri kaki atau keputihan? Jika selama bertahun-tahun IUD-nya tidak segera diambil. Jadi Bunda Sandi ini ada pengalaman ibunya Bunda Sandy suka nyeri kaki dan hampir setiap hari pakai pembalut. Namun setelah diambil IUD-nya nyeri kakinya berkurang dan keputihannya juga sudah tidak ada. Ya, jadi ini pertanyaan yang bagus sekali juga ya Mbak Didi ya dari Bunda tadi ya. Jadi intinya adalah kalau ketika pasiennya itu posisi menopause, sebenarnya tanpa KB pun ya tidak ada masalah, tidak akan terjadi kehamilan ininya Mbak. Tapi kadang-kadang kan ketika dipasang usia tanggung ya Mbak Didi ya, misalnya kan dipasang
umurnya 45 tahun lah. Seperti kita tahu kalau menopause kan umurnya orang Indonesia sih, wanita Indonesia rata-rata kan 50 tahun. Jadi masih ada 5 tahun dia masih bisa siklus menstruasi. Dan ternyata kadang-kadang lupa. Bablas setelah menopause, lu iya lali ternyata masih ada IUD-nya di dalam. Nah, memang kalau sudah menopause ya, walaupun ada IUD di sana ya jelas nggak akan bermasalah ya dalam artian terkait kehamilan karena pasti tidak akan bisa hamil karena sudah menopause ininya. Nah, tapi permasalahannya adalah ketika IUD itu terus-terus di dalam rahim, memang ada resiko-resikonya. Salah satunya yaitu bahwa IUD ini kan benda asing, Mbak Didi. Benda asing, nah dia ada resiko-resiko juga menyebabkan infeksi. Nah, infeksi itu salah satu kuncinya macam-macam kan infeksi, ada bisa infeksi yang di dalam rahim maupun ada yang infeksi yang di luar seperti keputihan tersebut ininya. Jadi salah satu tandanya mungkin kalau misalkan pada kasusnya ibunya Bunda siapa tadi Pak Devi ya? Sandi. Bunda Santi tadi adalah keputihan. Nah, dari situ akhirnya ketika ditanya ke ibunya, iya aku belum lepas IUD. Nah, itu juga jadi faktor juga bisa karena bagaimanapun kan IUD yang terbuat dari tembaga itu kan benda asing, Mbak Didi. Jadi tetap ada risiko infeksi dan pada kasus ibunya ini adalah adanya keputihan ininya. Nah, terus kalau terkait dengan nyeri, sebenarnya memang mungkin ya terkait dengan benang tadi juga bisa Mbak Didi ya. Jadi ketika kondisi benangnya ini makanya kan dianjurkan untuk benang IUD itu adalah kurang lebih ukurannya 1,5 sampai 2 cm Mbak Bunda ya dari mulut rahimnya. Jadi kalau terlalu panjang biasanya nyokrok ya kalau bahasa ininya ya. Nah, itu juga tidak nyaman juga. Nah, kadang-kadang nyerinya nyokroknya di nyun sewu di vagina, nyerinya bisa ke bawah karena ada juga namanya river pain. River pain itu nyeri yang menjalar. Jadi kadang-kadang nyerinya di posisi di vagina tapi seolah-olah seperti di kaki ininya. Jadi mungkin itu ya yang bisa jadi kita jelaskan terkait kenapa kok bisa timbul hal itu gitu Mbak Didi. Tapi alhamdulillah sudah dilepas ya aman ya. Memang sebaiknya kalau sudah kadaluarsa waktunya ya dilepas saja Mbak Didi. Bunda memang lebih resikonya minimal ke resiko infeksinya gitu. Mungkin itu. Oke, baik. Semoga bisa menjawab pertanyaan Bunda Sandy. Ini ada Bunda Lili Idiawati yang raise hand. Silakan Bunda Lili mau bertanya secara langsung. Kami persilahkan. Ya, selamat pagi dokter. Ya, Bunda Lili, gimana Bunda? Monggo. Ya, saya penasaran dokter. Ini saya melahirkan itu tahun 2012 dokter. Gimana Bunda melahirkan? Setelah melahirkan 2012 itu, setelah 4 minggu, setelah mens itu saya pasang IUD itu sudah dilakukan pemeriksaan, nggak ada masalah, nggak ada retro ya. Kemudian yang masang juga dokter spesialis waktu itu karena saya punya miom dokter. Jadi, ada miomnya juga ya? Ya, karena nggak boleh KB hormonal dokter. Jadi setelah itu saya juga bingung setelah 2 tahun pas itu saya kontrol juga rutin termasuk rutin dokter. Tapi setelah 2 tahun pas itu saya kok ini pas ulang tahun anak saya itu udah tahun pas, terus kemudian saya cek ternyata saya hamil. Itu ketahuannya pas ini 4 minggu, ya 5 minggu. Kemudian saya ini konsultasi sama dokternya, ternyata diambil waktu itu. Kira-kira penyebabnya apa ya dokter? Saya juga bingung. Aktivitas yang berat saya juga nggak kerja waktu itu, juga mengasuh anak aja di rumah. Bu Lili, nyun sewu Bu Lili. Kalau dari IUD-nya ini Bu Lili pakai IUD yang tipe apa ya? Akan ada yang Cooper-T atau yang Novate? Novate dokter. Novate ya ininya ya? Iya Novate, ya 2 tahun pas. 2 tahun itu saya baru hamil itu. Ya, jadi kenapa pertanyaannya kok bisa hamil gitu ya? Padahal kontrolnya juga normal-normal aja, aktivitas juga aman ya. Ini bagus sekali ya pengalamannya Bu Lili ya, ini Bunda Lili ya ini ya, sama dengan Bunda Devina ini ya. Jadi kalau saya lihat gini Bunda Lili ya. Jadi kalau terkait dengan faktor miomnya ini sebenarnya dari penelitian yang saya baca itu tidak terlalu berpengaruh ya. Pasien-pasien yang punya polip maupun miom
itu tidak terlalu berpengaruh terhadap risiko ekspulsi atau malposisi pada KB-nya ya, ininya ya, untuk IUD-nya ya. Tapi memang mungkin yang bisa saya tarik benang merah di sini adalah tipe yang Bu Lili pakai ini kan yang Novate tadi. Udah Devina juga bilang tadi juga bahwa ada resiko-resiko 0, sekian persen kan ada resiko kegagalannya ininya. Karena kalau dari penjelasan saya tadi kan terkait dengan ukuran panjang sebenarnya Bu. Jadi Novate itu memang lebih pendek dibandingkan dengan yang Cooper T. Kalau Novate itu 33 mili, yang Cooper T itu ukuran panjangnya 36 mili. Jadi memang resiko ekspulsinya lebih minimal di Cooper T dibandingkan dengan Novate. Gitu. Nah, kalau secara pemeriksaan USG-nya kondisinya aman dan yang lain-lain ya mungkin salah satu yang bisa kita ini nggak bermaksud berarti Novate itu jelek, enggak ya Bu ya, ininya ya kan juga ternyata banyak juga kok yang berhasil kan. Yang perlu jadi catatan adalah gini Bu, jadi bahwa di Indonesia ini Nyon Sewu bukan di Indonesia, di dunia, bahwa yang akhirnya hamil dan kemudian karena penggunaan KB itu IUD itu hanya 4,4%, jadi kan kecil sekali Bu ininya Bu. Jadi dalam artian juga yang hamil dengan IUD itu hanya beberapa aja, enggak banyak. Jadi apa yang saya sampaikan ini bukan berarti terus akhirnya Novate ini jelek juga enggak ininya. Tapi memang semua tetap tergantung dari kontrol kita juga berpengaruh. Tapi kalau saya lihat sih mungkin itu ya Bunda Lili ya ini ya terkaitnya. Tapi kalau masalah miumnya itu juga enggak bermasalah sih. Bunda Lili. Karena dari penelitian pun juga pasien-pasien yang historicalnya dengan dok saya punya polip, saya punya mium itu juga enggak berpengaruh ininya Bu. Enggak terlalu signifikan berpengaruh. Memang ada sedikit tapi enggak signifikan gitu Bunda Lili untuk resiko ke malposisinya gitu. Nah, pertanyaan saya Bunda Lili ini menarik sekali ya. Kan dilepas usia 5 minggu terus kemudian kondisi bayinya gimana Bu? Aman? Alhamdulillah sampai lahiran sampai nggak ada masalah sama sekali. Sekarang aman, anaknya ya, sudah ya, 7 tahun, ya sudah 7 tahun dokter. Iya, jadi ini yes, alhamdulillah ya Bunda sampai Lili ya. Sekarang ya. Saya sampai sekarang saya juga, sampai sekarang saya trauma dokter pakai IUD. Saya juga bingung, saya punya miom terus nggak bisa KB hormonal, satu-satunya pakai spiral itu terus kebobolan itu. Ya, mungkin kalau kasusnya ini kan memang tergantung dari kenyamanan pasien juga ya, Bunda Lili ya. Mungkin akhirnya Bunda Lili merasa takut dengan penggunaan IUD ya enggak apa-apa Bu. Maksud saya kan pilihan KB itu kan kontrasepsi banyak ya pilihannya. Jadi bisa kita sesuaikan sesuai kebutuhan dan yang penting adalah pasien itu harus nyaman. Kalau dengan pakai KB ternyata pasien tidak nyaman, ya mending sebaiknya dicari KB yang lain. Jadi seperti itu Bu Lili. Ini kira-kira terima kasih. Dokter, kalau menurut dokter selain ini spiral lebih baik? Kalau posisinya sekarang menyusui enggak Bunda Lili ya? Mboten. Enggak menyusui ya. Terus ada Nyon Sewu, ini ada hipertensinya atau ada diabetes enggak? Punya hipertensi diabetes enggak? Enggak ada ya. Cuma ya itu miom yang ada di saya miom. Ada miomnya aja ya ini ya. Memang kalau miom sendiri itu kan estrogen juga berpengaruh ya. Mungkin kalau saran saya sih Bunda ya, kalau andai kata memang mau pakai IUD lagi ya monggo, tapi kalau trauma mungkin pilihannya bisa pakai mini pill ya Bu ya, yang progestin only ya ininya. Jadi isinya kan progesteron aja. Kalau estrogen yang kita khawatirkan nanti estrogennya terpapar terus ke miomnya, yang khawatirnya adalah nanti bisa makin membesar miomnya gitu. Jadi mungkin lebih condong ke arah yang pakai mini pill aja ya Bu ya, ininya yang progestin aja ya Bu ya, gitu. Ininya. Terima kasih dokter. Ya, mungkin itu Bunda Lili ya. Terima kasih Bunda Lili sharing-sharing pengalamannya ini. Ini Bunda Devina ada temennya ini jadinya ya. Ini lama-lama bisa jadi grup ini Mbak Didi. Ada grup ini, ketuanya Bunda Devina ini Mbak Didi. Ya, jadi kalau tadi Bunda Devina ini KB-nya tidak dilepas, kalau Bunda Lili ini tadi KB-nya dilepas saat usia 5 minggu dan 5 minggu. Menjalani kehamilan juga lancar dan aman. Oke, baik. Nah, dokter ini masih ada 2 pertanyaan tersisa gitu, Dok. Jadi dari Bunda Rizka Martavia, KB apakah bisa menyebabkan terjadinya keguguran yang sering atau berulang serta kejadian PCOS? Ya, ini terkait dengan penggunaan KB apakah bisa menyebabkan keguguran?
Iya, Mbak. Iya, dokter, terkait penggunaan KB-nya. Apakah penggunaan KB ini bisa menyebabkan keguguran atau bisa menyebabkan PCOS? Ya, jadi sebenarnya terkait seperti ini ya, Bunda, pertanyaannya tadi ya. Jadi KB ini kan ada 3 fase. Fase KB itu sebenarnya adalah menunda kehamilan, mencegah kehamilan. Yang ketiga adalah fase KB yang kontrasepsi mantap tadi ya. Artinya benar-benar tidak ingin hamil. Nah, kalau terkait dengan resikonya terhadap keguguran, sebenarnya kecil sekali ya untuk menyebabkan keguguran, karena ini kan konteksnya adalah bahwa pasien menggunakan KB itu pengen menunda. Jadi kalau konsepnya menunda, otomatis kan tidak pengen hamil, Mbak Didi. Jadi kan otomatis tidak ada pikiran kepingin hamil dulu ininya. Tapi kalau ternyata misalkan sudah hamil, terus kemudian tetap pakai KB, ya memang ada resiko-resiko pastinya terjadinya keguguran tersebut gitu. Terus kalau terkait dengan PCOS, saya rasa sih harus tetap dievaluasi dulu ya Mbak Didi ya, bahwa ketika pasiennya datang ke dokternya terkait dengan, biasanya pasien-pasien PCOS kan terkait gangguan menstruasi ya, biasanya dok saya menstruasi saya kok pendek-pendek ya dok ya cuma 2 hari terus sedikit, terus kemudian kok ada non sewu. Biasanya pasien-pasien yang PCOS itu kan hiperandrogen ya, artinya jerawatnya banyak. Nah, pakai KB ya enggak masalah untuk pasien-pasien PCOS tersebut, tapi harus dipilih yang androgennya minimal. Biasanya yang androgennya sedikit itu seperti kayak Yasmin, Diana 35. Nah, itu bisa dipilih jenis KB yang seperti itu, Mbak Didi. Jadi yang dipilih yang androgennya yang minimal, yang sedikit ini resikonya hiperandrogennya. Jadi mungkin itu aja sih ini ya. Pakai KB ya boleh, tapi memang konteksnya adalah harus dipilih sesuai dengan kebutuhan, intinya seperti itu. Mungkin itu Mbak Didi yang bisa saya sampaikan ini. Baik, terima kasih. Oke, kemudian kalau untuk tadi kan efek IUD, ini ada juga pertanyaan dari Bunda Fia mengenai penggunaan KB IUD. Tadi sebenarnya sudah ada yang mirip pertanyaannya terkait pada siklus menstruasi, pengaruh penggunaan IUD pada siklus menstruasi, dokter. Ya, memang kalau pada pasien-pasien yang menggunakan IUD biasanya kan ada spotting ya, spotting atau flag-flag itu biasanya di jeda antara menstruasi ininya. Nah, sebenarnya itu hal yang lumrah, hanya efek samping yang umum aja. Tapi memang kalau ternyata perdarahannya yang mungkin yang Bunda tadi sebutkan adalah, dok kalau ternyata kok perdarahan terus ya dok ya enggak berhenti-berhenti, nah itu harus kita evaluasi ulang. Evaluasi ulang dalam artian perdarahannya seperti apa, terus kemudian sampai bahkan menimbulkan anemia atau enggak pada bundanya tersebut, Mbak Didi. Jadi kalau sampai perdarahannya banyak terus kemudian sampai dokter ini kok saya dicek HB saya 7 atau 6 lah, berarti mungkin memang kondisinya tidak cocok dengan kasusnya bunda tersebut. Jadi memang ya lebih baik kita lepas, kita pilih dengan KB yang lain, metode yang lain gitu Mbak Didi ininya. Memang ada beberapa yang sampai perdarahan banyak itu ya ada Mbak Didi, yang sampai dilepas gitu ya ada akhirnya, karena enggak cocok tadi ya ininya. Ya, jadi kembali ke kondisi masing-masing bundanya ya dokter. Iya, benar. Kalau untuk keputihan dan menaikkan berat badan, kalau untuk IUD ini apakah mungkin dokter juga terjadi efek keputihan dan berat badan naik? Ya, jadi kalau misalkan itu tipe IUD-nya mungkin yang tembaga kan artinya tidak ada estrogen progesteron ya, mungkin relatif lebih aman ya, nggak akan menaikkan berat badan. Tapi sekali lagi bahwa naiknya berat badan itu adalah diakibatkan karena adanya estrogen di dalam tubuh. Karena estrogen itu kan meningkatkan nafsu makan Mbak Didia. Jadi kalau nafsu makannya naik ya otomatis berat badannya naik, mungkin seperti itu. Tapi kalau misalkan pada pasien-pasien yang dalam artian relatif dokter saya tidak gemuk kok, saya tidak ada masalah, memang bisa menjaga katakanlah ya risiko itu kan bisa diminimalkan. Makanya dok kalau saya pakai KB apakah pasti gemuk ya, tetap relatif tergantung dari pasiennya juga ya Mbak Didi ya. Tapi memang secara teori memang estrogen itu meningkatkan nafsu makan sehingga berat badannya juga bisa naik. Jadi mungkin bisa dipilih KB yang isinya non estrogen ya ininya gitu. Jadi estrogen ya dok, estrogennya menyebabkan lebih peningkatan berat badannya ya, karena merangsang nafsu makan. Baik, ini Bunda Devi raise hand lagi, silakan Bunda Devi. Iya. Aduh. Iya, silakan. Dari yang sini aja ya. Dok, aku mau tanya, kan jadi waktu pas pertama tahu waktu anak pertama, aku tuh nggak berani KB.
karena Iya. ASINYA takut mempengaruhi ASINYA nih dok nih. Kira-kira kalau aku pasang KB itu tuh IUD itu mempengaruhi ASI nggak ya gitu. Terus udah gitu takutnya nggak sampai 2 tahun mengasihinya gitu loh dok. Jadi waktu pas anak pertama ke anak kedua aku nggak pakai KB IUD, jadi pakai KB alami kan, karena kan kalau lagi menyusui katanya itu KB-nya termasuk KB alami ya dok ya, kayak gitu. Metode laktanal itu ya Bunda ya. Ya. Jadi untuk Bunda Devi ya, tadi kan terkait dengan penggunaan KB-nya tadi kan apakah IUD itu mengganggu ASI ya? Sebenarnya kalau IUD itu relatif aman Bunda. Jadi memang dia tidak mengganggu ASI, kecuali mungkin kalau dia tipe IUD-nya yang hormonal sekali lagi. Jadi kalau tipe IUD-nya hormonal yang ada estrogen mohon maaf, kalau sebenarnya kalau yang hormonal pun itu yang levonorgestrel itu isinya juga progestin only. Jadi tidak ada masalah sih Bu sebenarnya. Mau pakai yang Mirena juga tidak apa-apa karena tidak ada isinya estrogen. Tapi kalau misalkan dipilihnya, mohon maaf, mungkin pemakaiannya yang pil KB, nah atau suntik KB, memang sebaiknya dihindari yang penggunaannya isinya estrogen gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk Bunda Devina, katakanlah nanti pengen pakai Mirena ya atau yang IUD hormonal itu ya enggak apa-apa karena kan isinya kan progesteron, progestin. Ini ya levonorgestrel itu kan progesteron. Jadi kan masih aman ya Bunda ya untuk dipakai walaupun menyusui juga tidak ada masalah. Jadi makanya kenapa IUD itu relatif aman, menyusui pun juga tidak apa-apa Bunda. Gitu. Alhamdulillah aman ya dok ya. Ya masih aman kok Bunda. Gitu. Karena isinya LNG-IUS yang Mirena itu kan memang isinya progestin, bukan estrogen. Udah levonorgestrel itu kan progesteron, jadi bukan estrogen. Jadi masih aman, enggak apa-apa kok. Gitu. Oke, terima kasih dok. Ya, Terima kasih, Bunda Devi. Ya. Baik dokter, ini kita sudah selesai menjawab semua pertanyaan. Nah, tadi sesuai dengan yang saya sampaikan di awal, kita akan memilih 3 pertanyaan yang terbaik menurut Dokter Radit nih. Nah, silahkan dokter bisa dilihat di kolom chatnya sambil dokter melihat. Mungkin saya akan menginformasikan beberapa informasi untuk bunda-bunda yang sudah berkumpul di dalam room Zoom kita siang hari ini. Nah, nanti 3 pertanyaan terpilih akan mendapatkan door prize menarik dari RSIA Kendang Sari. Nanti bisa screenshot mengikuti acara ini, lalu bisa mengkonfirmasi ke nomor layanan pelanggan kami. Saya tulis di kolom chat di nomor 0822 5725 1113. Nah, jadi bunda-bunda nanti yang terpilih bisa menghubungi nomor layanan pelanggan kami. Oke. Nah, apakah sudah? Ini harus disebut sekarang atau nanti, Mbak Didi? Saya ajak bundanya foto dulu, dokter mungkin bisa scroll di kolom chatnya. Ya, saya ajak bunda-bunda, mungkin bisa open videonya. Kita berfoto bersama dulu, sambil dokter Radit menentukan 3 orang penanya terbaiknya. Saya tunggu. Silakan Bunda, bisa dibuka kameranya. Oke. Mohon menunggu sebentar. Oke, saya mulai dari slide yang pertama. Silahkan berpose. 3, 2, 1. Sebentar. Saya save dulu. Slide yang kedua. Oke. 3, 2, 1. Oke. Nah, untuk misalnya bunda-bunda hari ini ada ingin berkonsultasi lebih lanjut ke Dokter Radit. Dokter Radit ini praktek di RSIA Kendang Sari setiap hari Senin
pukul 18 sampai pukul 20, kemudian hari Kamis pukul 15 sampai pukul 17, serta hari Minggu pukul 9 sampai pukul 11. Jadi bisa langsung ke jadwal praktek beliau dengan melakukan reservasi dulu melalui WA di H-1 maupun di hari H. Oke, baik dokter. Apakah sudah terpilih 3 penanya terbaik kita? Ya, mungkin yang bagus-bagus sebenarnya semuanya ini bagus semua ya. Terus terang Mbak Didi ya, sampai bingung juga milih yang mana. Kalau bisa sih semua dikasih hadiah aja Mbak Didi. Sebenarnya maunya seperti itu, tapi mungkin ini bukan berarti yang tidak terpilih ini berarti dalam artian pertanyaannya kurang bagus, tidak juga ya ininya ya. Cuman mungkin kalau saya lihat di sini dari keaktifannya mungkin bisa dengan Bunda Rizka ini ya Mbak ya. Bunda Rizka ini juga saya lihat juga aktif juga di kolom chat. Pertanyaan juga baik juga. Terus juga ada Bunda Medina sama Florensky mungkin Mbak Didi ya ini ya. Baik. Gitu. Jadi ada Bunda Rizka Martavia, Ya. kemudian Bunda Medina Hasal. Iya. Sama yang Bunda Florensky. Hasal dan Bunda mungkin Mbak Didi bisa ditambahin Bunda Lili sebenarnya Mbak Didi, karena boleh, kan mau resgen tadi Mbak Didi. Boleh dokter. Nah, dengan Bunda Lili ini juga Idiawati, kan sharing pengalamannya sangat berharga juga, jadi kayaknya harus dikasih hadiah juga ini. Gitu. Oke, jadi 4 bunda kita, Bunda Rizka Martavia, Bunda Medina Hasal, Bunda Florensky, dan Bunda Lili Idiawati. Ya. Nanti bisa screenshot salah satu tayangan kita ini, jadi bisa screenshot mengikuti Zoom, lalu bisa konfirmasi ke nomor layanan pelanggan kami di nomor 0822 5725 1113. Oke, baik. Ya. Terima kasih, dokter. Oke, sama-sama, Bunda Devina, bunda-bunda semua. Oke, sehat selalu. Amin. Jadi, dokter sebelum kita menutup acara ini, mungkin ada satu pesan buat bunda-bunda? Iya, mungkin kalau apa yang sudah saya jelaskan tadi kan sudah banyak ya sharing pengalaman yang sangat berharga. Terus terang saya juga berterima kasih sekali kepada Bunda Devina, kepada Bunda Lili juga. Ternyata ada temannya juga ya, Bunda Devina ya, ininya ya. Saya tidak nyangka juga ternyata, ada juga yang punya pengalaman yang serupa. Jadi bisa sharing kumpul ini suatu pengalaman yang berharga. Tetap bahwa penggunaan KB itu sangat penting ya, terutama untuk memang menjaga jarak anak, dan dalam artian ya supaya memang tercipta keluarga yang berkualitas. Nah, penggunaan KB sendiri juga harus kita sesuaikan dengan kebutuhan pasien. Jangan lupa untuk tetap konsultasi ke dokter yang terdekat supaya mendapatkan pilihan KB yang tepat. Nah, kalau penggunaannya memang relatif semua tergantung dengan kebutuhan pasien ininya. Mungkin itu aja Mbak Didi pesan saya. Baik, terima kasih selalu dokter. Semuanya. Amin, amin. Terima kasih untuk Dokter Raditya untuk informasi yang diberikan, yang tentunya ini menjadi salah satu informasi yang update ini buat bunda-bunda sekalian dan bisa disampaikan atau diteruskan juga pada rekan-rekannya. Terima kasih sharingnya Bunda Devi, Bunda Lili tadi. Ternyata memang kalau pengalamannya bisa menjadi sebuah cerita, sebuah pengalaman juga yang bisa bermanfaat untuk bunda-bunda yang lainnya. Nah, Bunda jangan lewatkan untuk kegiatan-kegiatan di RSCA Kendang Sari, baik yang online maupun offline. Jadi kita juga sudah mulai ada beberapa kegiatan yang offline. Dan minggu ini, minggu depan, dan 2 minggu lagi, kita setiap minggu akan ada event. Informasi selengkapnya nanti bisa diikuti di medsos kami di IG @RSCA Kendang Sari. Baik, saya Didi selaku MC dan moderator acara ini, kami mengucapkan terima kasih sebesarnya. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan selama pelaksanaan online talk kita siang hari ini. Terima kasih sekali lagi Dokter Radit, Bunda Devi, dan bunda-bunda sekalian. Sampai jumpa dalam event-event selanjutnya. Terima kasih. Nanti rekamannya akan kami tayangkan di YouTube bila ada yang terlewat tadi mengikuti sesi dari awal. Terima kasih, selamat siang. Monggo Mbak Didi, Bunda Devina. Terima kasih, dokter. Sehat selalu. Monggo.